AST-787 sangat menyenangkan di rumah. Sesuatu kemungkinan besar akan terjadi pada istana surgawi. Kata-katanya mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Mereka penasaran melihat ke arah pria itu. Bahkan King Sui, Chang Wuya dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke sana dengan panik juga. Baiklah, berhentilah membuat kami tegang. Jika Anda tidak memberitahu kami, tidak ada anggur untuk Anda. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Bukankah aku sedang memberitahumu sekarang? Sepupu saya baru saja kembali dari ibu kota benua tadi malam. Dia mengatakan bahwa klan bangsawan baru telah muncul di sana. Sesuatu dengan nama Baima aristokrat klan dan sesuatu akan segera terjadi. Mereka sepertinya ingin bersaing dengan istana surgawi untuk memperebutkan gelar kekuatan nomor 1 di benua Green Cloud. Laosan merangkum ceritanya, karena takut tidak mendapatkan anggur. Klan aristokrat Baima, apakah mereka sangat kuat? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Saya tidak punya ide. Sepupu saya mengatakan mereka seperti klan bangsawan tertinggi dan telah pindah ke sini dari benua lain 8 bulan lalu. Pria kurus yang tampak agak lihai itu menjawab. Mungkinkah klan aristokrat Baima ini tidak tahu bagaimana klan aristokrat Zuoshi mati? Seorang pria parubaya bernama Paman Siang Asteris bertanya pada pria parubaya lainnya dengan cemberut. Saya juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada sepupu saya. Tapi rupanya mereka mengetahuinya tapi merasa itu hanya rumor. Selain itu, mereka mengatakan bahwa klan aristokrat Zuoshi tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Mereka telah melakukan penyelidikan mereka di Istana Surgawi selama beberapa bulan terakhir dan bersiap untuk menantang Istana Surgawi dalam beberapa hari ini. Tapi mereka sepertinya menunggu sesuatu dan terus menundanya. Lao Wusan melanjutkan. Kamu mengatakan mereka hanya ingin menantang Istana Surgawi tetapi tidak secara paksa menyerbu Istana Surgawi kan? Pria parubaya itu mengernyitkan alisnya. Jika Istana Surgawi tidak menerimanya maka mungkin mereka akan menggunakan kekuatan untuk melawan mereka. Salah satu putra dari klan Baima aristokrat dibunuh oleh seorang wanita dari Istana Surgawi. Mereka akan menantang Istana Surgawi dengan kedok mencari keadilan. Laosan menjelaskan sambil menyesap anggurnya. Dia mencintai botol itu seolah-olah itu adalah hidupnya. Selama dia punya anggur, dia bersedia membagikan informasi apapun. Laosan, Anda mengatakan bahwa klan Baima aristokrat dengan sengaja memprovokasi Istana Surgawi dan bukan untuk murid yang telah terbunuh itu. Paman Siang bertanya padanya. Itu yang dikatakan sepupuku. Murid yang telah terbunuh itu adalah seorang pria bejat. Dia cukup berani untuk melecehkan seorang wanita dari Istana Surgawi tetapi dia malah dibunuh secara tak terduga olehnya. Laosan menenggak mangkuk lain dengan sekali teguk saat dia menjelaskan dengan wajah memerah. King Sui telah menahan napas saat dia duduk di sana dan menguping sampai titik ini sebelum dia akhirnya menghela nafas lega dalam hati. Pihak lain seharusnya belum bergerak. Karena seseorang telah mengatakan bahwa klan aristokrat Zuoshi dihancurkan olehnya, mereka juga akan mempertimbangkan langkah mereka lebih lanjut sehingga kemungkinan besar mereka akan menunggu sampai dia kembali sebelum melakukan gerakan apapun. Bagaimanapun, mengetahui kekuatan diri sendiri dan musuh adalah cara pasti menuju kemenangan. Jadi King Sui menyimpulkan bahwa mereka tidak akan melakukan gerakan membabi buta. Klan besar lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu dibandingkan dengan klan kecil. Yang Wu Laosan sebutkan sebelumnya bahwa mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Mereka pasti menunggunya. Namun meski begitu, King Sui masih memutuskan untuk kembali lebih dulu sendirian. Chang Wuya dan yang lainnya memiliki binatang terbang. Selain itu, mereka berada di bagian dalam benua Green Cloud. Masih sangat aman untuk melakukan perjalanan dari sini ke ibu kota benua. Selain itu, bukan berarti Chang Wuya dan Fei Wuji tidak berpengalaman sehingga dia tidak perlu khawatir tentang mereka. Setelah duduk sedikit lebih lama, King Sui melihat bahwa Wu Laosan sudah mabuk dan tertidur berbaring di atas meja. Karena dia tahu dia tidak akan bisa mendapatkan lebih banyak informasi darinya, dia lebih suka bergegas kembali sesegera mungkin. Dia mengendarai burung api dan terbang ke arah ibu kota benua. Dia menyingkirkan burung api ketika dia mencapai ketinggian yang tinggi. 9 benua langkah. Dia tidak bisa menggunakan ini ketika ada banyak orang tetapi itu adalah keterampilan yang sangat nyaman. Dia mampu menempa lebih dari 100.000 li dalam sekejap. Kemudian dia memanggil Firebird dan terus maju. Seharusnya ini adalah waktu untuk memasuki alam Valet Jade Immortal sekarang, tapi King Sui sedang tidak ingin melakukannya. Ketika pukul 1 malam baru saja berlalu, King Sui sekali lagi menggunakan langkah 9 benua. Untungnya kecepatan Firebird sekarang jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dengan itu dan langkah 9 benua, Gunung Istana Surgawi sudah di depan mata King Sui pada awal hari ketiga.
Dalam waktu kurang dari 1 jam, burung api sudah terbang ke langit di atas istana surgawi. King Sui menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia tidak melihat indikasi apapun yang terjadi di sana. Dengan dia di sekitar, persetan dengan semua klan aristokrat tertinggi yang tidak masuk akal itu. Jika mereka mengganggu, dia tidak akan keberatan menghancurkan mereka. Banyak yang bersorak ketika mereka melihat burung api raksasa melayang di atas mereka di langit. Itu adalah sorakan bahagia. King Sui adalah patriark istana surgawi dan juga pilar pendukungnya. Dia juga ketergantungan spiritual banyak orang. Saat ini, dia seperti keberadaan seperti dewa di antara murid-murid istana surgawi. Karena keberadaannya, tempat ini bisa memiliki moral seperti itu. Dia melambai pada orang-orang di bawah, dan kemudian terbang ke arah kediaman King. Kediaman King terletak di puncak tempat Aula Star Moon berada. King Sui mendarat ketika dia hendak sampai di sana dan berjalan kaki menuju kediaman King. Dalam perjalanannya ke sana, ada banyak orang yang menyapanya dengan hormat. Sudah lebih dari setahun, istana surgawi telah berubah sedikit. Bangunan telah banyak menyusut dan jumlah rumah dan paviliun di sekitarnya juga berkurang banyak. Bagaimanapun, hanya kurang dari 1/10 dari populasi sebelumnya yang tersisa. Tapi dia sebenarnya sangat senang dengan situasi saat ini. Yang tersisa pada dasarnya adalah semua elit yang memiliki hati yang kuat dan tak kenal takut. Mereka memiliki tujuan sendiri untuk dikejar serta prinsip mereka sendiri. Mereka juga lebih bertekad daripada yang lain sehingga secara alami, mereka juga lebih kuat dari orang-orang yang telah pergi. Lebih jauh lagi, pembangunan klan aristokrat yang telah tinggal jauh lebih besar sekarang. Sama seperti klan King saat ini. Manor mereka sekarang jauh lebih besar dari yang mereka tukarkan dari High Clan. Tak lama kemudian, dia tiba di pintu masuk kediaman King. King Sui yang belum kembali selama setahun merasa sedikit bersemangat. Lagi pula, dia akan memiliki 2 anak lagi. Dia menantikannya namun, dia merasa bersalah pada saat yang sama. Dengan perasaan yang rumit, King Sui melangkah ke King Residence. Ada 4 penjaga di pintu masuk, tetapi mereka hanyalah beberapa lelaki tua yang menganggur yang menjaga di sini di pagi hari tetapi mereka diizinkan mengobrol sambil minum teh. Pada malam hari, mereka akan digantikan oleh orang-orang yang lebih muda. Selain itu, ini adalah istana surgawi. Sudah ada penjaga di gunung istana surgawi, penjaga internal hanya untuk pertunjukan. King Sui. Wenren Wusuang yang baru saja datang ke halaman depan dari belakang terkejut ketika dia melihat King Sui. Dia menyambutnya dengan gembira sebelum dengan cepat berjalan. King Sui tersenyum ketika dia melihat wanita itu berjalan ke arahnya. Dia kemudian segera menariknya ke pelukan erat. Apakah kamu merindukanku? Tidak. Wenren Wusuang tertawa gembira. Benarkah? King Sui tersenyum saat dia menyelipkan tangannya ke bawah dari pinggangnya yang halus. Wenren Wusuang tersipu dan segera mengakui. Saya merindukanmu. Kamu sama sekali tidak jujur. King Sui bercanda. Tangannya segera membelai kedua bola yang bulat sempurna itu. Sensasi menyenangkan yang tak terlukiskan menyentak pikirannya. Kamu, seseorang datang. Lepaskan tanganmu. Wenren Wusuang gemetar saat dia dengan cepat berkata dengan suara lembut. Seseorang benar-benar datang setelah itu dan dia muncul dari belakang Wenren Wusuang sehingga King Sui dapat dengan jelas melihatnya. Orang lain juga dengan jelas melihat King Sui membelai bagian belakang Wenren Wusuang yang gagah. Orang ini sangat mengejutkan King Sui. Sedemikian rupa sehingga dia lupa menarik tangannya. Itu adalah Di King. Itu sebenarnya dia. Terakhir kali dia pergi, dia masih di benua tengah. Tapi sekarang dia benar-benar ada di sini. Wenren Wusuang mendorong King Sui menjauh saat dia memutar matanya yang indah ke arahnya sebelum melihat Di King. Di King malah menatap King Sui dengan senyum tipis di wajahnya sebelum melihat Wenren Wusuang. Saudari Wusuang, jadi kamu dan King Sui sudah. Saudari King, Wenren Wusuang memanggil dengan malu. King Sui menggosok hidungnya karena malu tetapi hanya melihat Di King menatapnya dengan bingung. Dia berpikir bahwa dia sedang melihat wajahnya, tetapi butuh beberapa saat untuk menyadari bahwa dia benar-benar melihat tangannya dan tangannya berada di. Dia tidak bisa berpikir bahwa dia, kamu kembali. Di King menatapnya dengan senyum di wajahnya. Penampilannya yang anggun sangat cantik tiada taraf. Dia memiliki beberapa keanggunan luar biasa di Chen, tetapi dia sedikit lebih elegan dan sedikit licik. Sama seperti sekarang, King Sui bisa merasakan beberapa godaan dalam senyum anggunnya. Tapi dia masih mengangguk padanya sambil tersenyum. Kapan kamu kembali? Saya tiba tepat ketika si Zuang mengantarkan. Di King tersenyum pada King Sui. Oh, hehe, aku akan melihat anak itu. Tinggal di sini hanya akan membuat suasana semakin canggung sehingga King Sui dengan cepat mengatakan itu dan melarikan diri. Selain itu,
Dia juga sangat ingin melihat anaknya sehingga dia berlari menuju halaman belakang. King Sui tercengang saat dia tiba di halaman belakang. Banyak anggota klan King berkumpul di sini. Di Chen, Chang Hai Ming Yue, Huoyun Liu Li, Ming Yue Gelou, Si King Zuang, King King, Luan Luan, King Yi, King Bei. Anggota perempuan dan anak-anak King Clan pada dasarnya berkumpul di sini. Banyak dari mereka melihat King Sui juga. Suasana dengan cepat berubah menjadi hidup. King Sui tersenyum senang. King Sui, kakak laki-laki, ayah. King Sui dengan riang memberitahu semua orang bahwa dia telah kembali. Dia memeluk King Yi terlebih dahulu, lalu King Bei, King Luan dan Yu Chang memeluknya. Cepat dan pergi melihat anak itu. King Yi tersenyum saat dia mendorong King Sui ke arah Ming Yue Gelou dan Si King Zuang. Tangan Si King Zuang kosong tapi Huoyun Liu Li ada di sampingnya, dengan bayi kecil yang berharga seperti kristal di tangannya. Si King Zuang menatap King Sui sambil tersenyum. King Sui terkejut ketika dia menemukan bahwa senyumnya telah kehilangan jejak kedinginan yang dulu dia miliki di masa lalu. Selain itu penuh dengan kecemerlangan seorang ibu. Itu sangat indah. Ming Yue Gelou, yang beberapa langkah dari Huoyun Liu Li juga menggendong seorang bayi. Itu adalah bayi laki-laki yang seperti patung batu giok. Tatapannya bertemu dengan King Sui dan dia menunjukkan senyum yang sangat bahagia. Ini adalah anak dari King Sui dan dirinya sendiri. King Sui tahu bahwa Ming Yue Gelou baru sekarang benar-benar menjadi bagian dari klan ini. Sebelumnya, dia akan mengecualikan dirinya sendiri. Tapi sekarang anak ini telah menghubungkannya erat dengan King Sui dan klan King. Sisanya hanya melihat mereka dan tersenyum. King Sui mengambil bayi kecil itu ke dalam pelukannya dari Huoyun Liu Li terlebih dahulu. Dia belum berusia 4 bulan. Anak-anak berusia 3 atau 4 bulan tidak dapat benar-benar mengenali siapapun sehingga mereka membiarkan siapapun memegangnya. Meskipun King Zun dan King Yin masih sangat muda, banyak hal yang bisa terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Mereka semua berjalan menuju longe besar di halaman depan sambil mengobrol dan tertawa. Semua orang tampak sangat bahagia. King Sui masih bisa merasakan suasana rendah semangat saat dia memasuki ruangan sebelumnya, tapi sepertinya suasananya berubah lebih ringan sekarang. Dia tidak bisa menahan tawa ketika mengingat berita yang dia dengar di Happiness Inn. Ada apa dengan klan aristokrat Baima? Oh, jadi kamu sudah tahu tentang itu. Huoyun Liu Li berseru kaget. Ayo, Liu Li, tentang apa ini? King Sui bertanya pada Huoyun Liu Li. Dia masih memiliki bayi, yang dia belum tahu siapa namanya, dalam pelukannya sambil tersenyum. AST 788 anak-anak, kekuatan klan King Sui mengambil bayi itu dari pelukan Huoyun Liu Li. Dia hanya sedikit lebih dari 3 bulan. Dia memeluknya dengan sangat hati-hati. Wajah kecilnya yang lembut sangat mirip dengan si King Zuang. Dia terkikik keras ketika dia melihat King Sui. Tawanya sangat merdu, seperti suara peri bagi King Sui. Meskipun hanya sedikit lebih dari 100 hari setelah dia melahirkan bayinya, tubuh seorang kultivator sangat kuat. Selanjutnya, ki spiritual dunia ini berlimpah, jadi tubuhnya sudah pulih sepenuhnya. Setelah memeluknya sebentar lagi, King Sui menyerahkannya kembali ke si King Zuang. Dia kemudian mengambil anak kecil itu dari pelukan Ming Yue Gelou. Namun saat King Sui memeluknya, anak kecil itu tanpa malu-malu mengencinginya. Beberapa orang di sekitar mulai tertawa terbahak-bahak di tempat kejadian. Sialan, bocah ini. Beraninya dia tidak memberiku wajah. Saya baru saja kembali dan ini adalah hadiah yang dia berikan untuk pertemuan pertama kami. King Sui tertawa ketika dia mengambil 2 liontin batu giok. Dia sudah menyiapkan ini sejak lama. King Zun dan King Yin diberi hadiah ketika mereka pertama kali bertemu saat itu, jadi keduanya secara alami akan menerimanya juga. Dia menempatkan mereka pada 2 bayi kecil. Liontin giok ini seperti kunci umur panjang asteris yang membawa keberuntungan. King Sui secara tidak sengaja menangkap Huoyun Liu Li menatapnya dengan bingung ketika dia meletakkan liontin giok pada 2 orang kecil itu. Catatan TL, kunci umur panjang adalah ornamen berbentuk seperti kunci yang dipakai oleh seorang anak sebagai simbol umur panjang. Huoyun Liu Li langsung tersipu saat melihat King Sui melihat ke arahnya. Dia memalingkan kepalanya dengan canggung. Dia tiba-tiba menyadari bahwa wanita licik ini telah menjadi wanita yang anggun. Dia bahkan lebih menawan dari sebelumnya. Dia telah menginginkan seorang anak, tetapi keinginannya tidak pernah menjadi kenyataan. Mari kita bahas sedikit tentang klan aristokrat Baima. Di mana Tuan Tua dan yang lainnya? Huoyun Liu Li memberitahu King Sui sambil tersenyum. Mereka akan segera kembali. Saya khawatir, jadi saya bergegas kembali ke sini dulu. King Sui menyerahkan anak kecil itu kembali ke Ming Yue Gelou sambil tersenyum. Apakah anak-anak itu sudah diberi nama?
Dia bertanya. Belum. Kami sedang menunggu Anda untuk kembali dan memberi mereka nama. Gadis kecil di sana juga belum diberi nama. Ming Yue Glow menjawab sambil tersenyum. Selain wajahnya yang bermartabat dan suci, ekspresi keibuan di wajahnya sangat mempesona bagi King Sui. Lebih dari setengah kesuciannya telah disembunyikan oleh tanda merah di dahinya di antara alisnya, tetapi auranya yang bermartabat telah banyak menutupinya. Dia tidak seperti Tante Xuan, yang aura dan keanggunannya saja sudah cukup untuk membuat King Sui merasa bahwa kesucian dan kesuciannya membuatnya tidak bisa didekati. Lalu dia akan diberi nama King Ming. Gadis kecil itu akan menjadi King Yan. Oh ya, siapa yang lebih tua di antara mereka? King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Oh, anak laki-laki ini lebih tua dari gadis itu 3 hari. Ming Yue Glow berkata dengan senang hati. King Sui melihat ke arah si King Zuang. Dia juga tersenyum bahagia, karena tidak ada yang keberatan dengan nama mereka, keputusan itu final. King Sui, tentang klan aristokrat Istana Timur. Di Chen berjalan ke sisi King Sui dan berbisik. Meski begitu, semua orang di sekitar mereka bisa mendengarnya dengan jelas. Ye Jiange memandang King Sui, sementara yang lain juga melihat dengan hati-hati. King Sui telah kembali. Di Chen melihat bahwa ekspresi wajahnya sangat santai, jadi dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Dia masih ingin mendapatkan konfirmasi dari King Sui sendiri. Ho, masalah itu telah diselesaikan dan berjalan cukup baik juga. Leluhur tua seharusnya bisa beristirahat dengan tenang sekarang. King Sui tertawa. Di Chen tercengang, tetapi dia juga menghela nafas lega di dalam hati. Dia telah tinggal di Istana Surgawi untuk beberapa waktu. Leluhur tua bisa dianggap seniornya. Selama tinggal lama, dia selalu sangat kesepian. Dia akan menemukan lelaki tua ini untuk berbicara dari waktu ke waktu. King Sui melirik Ye Jiange, dia masih terlihat seperti biasa. Ada senyum hangat di wajahnya yang cantik tiada taraf, namun itu juga senyum yang akan membuat seseorang merasa rendah diri. Tidak ada yang tahu masalah apa yang dia alami, tetapi tentu saja dia tahu bahwa dia menanggung beban pertumpahan darah yang berat. Meski begitu, dia masih tidak tahu apa yang dipikirkan wanita itu di dalam hatinya saat ini. Setelah mendengar tentang kembalinya King Sui, orang-orang datang ke halaman belakang. Orang-orang ini semua berasal dari klan King dan merupakan kerabat darah langsung dengannya. Setelah melihat begitu banyak orang datang, dia memutuskan bahwa mereka mungkin juga pindah ke ruang besar. Melihat orang-orang di sekitarnya, yang semuanya adalah kerabat terdekatnya dan orang-orang yang paling dicintainya, King Sui sangat hangat di hatinya. Dia memegang King Zun dan King Yin di lengannya, tetapi dengan cepat menemukan bahwa lengannya tidak dapat memuat keduanya. Selama setahun, manor King Clan di Istana Surgawi telah berkembang cukup banyak. Kemegahan dan kemewahannya cukup lumayan. Meskipun klan King tidak ingin seperti ini saat itu, mereka adalah simbol identitas benua Green Cloud sekarang. Lagi pula, mereka bukan klan aristokrat yang tertutup, jadi mereka masih harus mengikuti kebiasaan tertentu di permukaan. King Sui tidak terlalu merasakan apa-apa tentang itu. Bahkan klan yang kuat seperti klan aristokrat Tantai tidak bisa lepas dari kendala sekuler, apalagi klan King. Meski begitu, ini juga tidak terlalu buruk. Liu Li, beritahu kami klan macam apa klan Baima aristokrat ini. Setelah King Sui duduk, King Zun dan King Yin datang kepadanya dan tidak berhenti mengganggunya untuk sesuatu yang lesat. King Sui selalu mengingatnya, jadi dia telah menyiapkan cukup banyak buah wangi serta beberapa daging panggang, ikan, atau makanan laut yang berharga. Ini sangat mirip dengan makanan ringan di dunia sebelumnya, tetapi mereka memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi. Ini secara pribadi disiapkan oleh King Sui dengan rempah-rempah terbaik dan bahan-bahan yang paling sempurna. Bakat King Sui adalah metode khusus dalam keterampilan kulinernya. Bukan hanya 2 anak yang mendapatkan makanan, dia mengeluarkan banyak makanan dan menyajikannya di piring untuk dinikmati semua orang. King Sui merasa lebih bahagia di hatinya ketika dia melihat betapa bahagianya mereka setelah memakan makanannya. Ini adalah sifat manusia. Banyak yang secara tidak sadar tidak hidup untuk diri mereka sendiri. Untuk membuatnya lebih baik, mereka dipengaruhi oleh banyak orang lain. Ini membuat King Sui berpikir tentang seorang pembunuh. Seseorang yang hidup untuk membunuh tidak memiliki teman dan kerabat. Hanya ada 2 jenis orang bagi mereka, orang yang hidup dan orang yang sudah mati. Mereka berdarah dingin. King Sui telah memikirkan seorang pembunuh karena dia merasa bahwa mereka mungkin kekurangan orang yang mencintai mereka, atau orang yang mereka cintai. Hati mereka tidak akan begitu dingin sebaliknya. Jika hati mereka tidak dingin, mereka tidak akan menjadi pembunuh. Yah, klan aristokrat Baima dikatakan berasal dari benua tengah sejak 8 bulan yang lalu.
Tidak ada yang benar-benar tahu dari kota mana mereka berasal, tetapi mereka dapat dianggap sebagai klan bangsawan tertinggi. Itulah yang dikatakan orang, jadi saya tidak tahu apakah itu benar. 3 bulan lalu, mereka datang berkunjung dan tampaknya berperilaku cukup baik. Penatua Ge dengan sopan menerima mereka sebagai tamu. Setelah mereka pergi, dia mengatakan bahwa mereka tidak datang ke sini dengan niat murni, mereka mungkin di sini untuk mengukur kekuatan istana surgawi. Huoyun Liuli tertawa saat dia menjelaskan. King Sui telah kembali, jadi dia tidak perlu khawatir lagi. Kurasa aku mendengar bahwa salah satu murid dari klan Baima aristokrat telah terbunuh. Benarkah? King Sui tersenyum bertanya. Luan-Luan membunuhnya. Sampah dari klan aristokrat Baima itu memiliki keberanian untuk bertindak begitu tinggi dan perkasa bahkan setelah melihat Luan-Luan, tetapi dia malah dibunuh oleh Luan-Luan secara instan. Huoyun Liuli mendengus. Pembunuhan yang bagus. King Sui tertawa. Ayah, Luan-Luan memanggil dengan lembut. King Sui melihat kekhawatiran di wajah kecil Luan-Luan. Dia tahu bahwa dia mungkin membuat semua orang mendapat masalah. Lagi pula, dia telah mendengar banyak hal akhir-akhir ini. Mereka semua sepertinya mendiskusikan tentang bagaimana klan Baima aristokrat adalah klan bangsawan tertinggi dan istana surgawi saat ini tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya, atau hal-hal seperti itu. Semua orang telah menghiburnya, mengatakan kepadanya bahwa orang-orang seperti itu pantas dibunuh dan dia tidak perlu merasa bersalah atau khawatir tentang hal itu. Tapi dia masih merasa bahwa dia telah menyebabkan masalah besar. Luan-Luan, ini salah ayah karena tidak ada. Mengapa saya tidak membawa Anda ke klan Baima aristokrat untuk membantai mereka semua? Siapa yang mereka pikir mereka akan menggertak putri saya? Ayah sudah kembali sekarang dan akan membalas mereka untukmu, oke. King Sui menepuk kepala Luan-Luan. Gadis itu hanya setengah kepala lebih pendek darinya sekarang dan agak mirip dengan Ye Jiange. Dia juga memiliki temperamen Ye Jiange dan dia telah tumbuh menjadi kecantikan yang menggulingkan kerajaan. Ayah. Luan-Luan memeluk lengan King Sui dan tersenyum bahagia dengan air mata di matanya. Cinta seorang ayah mirip dengan gunung. Setiap ayah adalah pahlawan di hati putrinya, itu seperti gunung yang sangat besar bagi mereka. Meskipun King Sui tidak memiliki ayah di dunia ini, dia memiliki ayah di dunia sebelumnya. Dia memahaminya dengan baik, jadi dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk memainkan setiap peran dalam hidupnya dengan baik. Dia harus menjadi anak yang baik untuk ibunya, seorang pria untuk wanita yang dia cintai, dan ayah yang baik untuk anak-anaknya. Ye Jiange diam-diam memperhatikan King Sui dari satu sisi. Dia merasa sangat hangat di hatinya dan dia adalah satu-satunya yang tahu emosi yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia mengira dia akan menghabiskan seluruh hidupnya di Sekte Skysword, tapi sepertinya hidupnya akan berubah dengan pria ini. Terlepas dari bagaimana keadaannya nanti, dia tahu bahwa itu akan tetap 10.000 kali lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dia telah datang begitu jauh tanpa menyadarinya. Dia baru menyadari sekarang bahwa semua yang dia miliki terkait erat dengan pria ini. Di mata orang lain, dia bahkan seorang istri baginya. Putri mereka telah tumbuh menjadi dewasa. Semua ini telah mengambil bentuk tanpa ada yang menyadarinya. Mereka sudah saling kenal selama 15 tahun. Meskipun mereka tidak banyak berinteraksi, mereka sangat akrab satu sama lain. Keakraban bawah sadar itu adalah indikasi dari apa yang dia katakan, mereka sudah terkait erat. King Sui memindai sekeliling untuk memeriksa. Kekuatan banyak orang sekali lagi meningkat pesat. Meskipun 1 tahun seperti jentikan jari bagi para pembudidaya, terutama mereka yang berada di atas level Xiantian, terkadang 1 tahun juga bisa mengubah hidup. Selama 1 tahun ini, Di Chen telah mencapai tingkat pemula Martial Saint Grade 5 dari Peak Grade 4 Martial Saint. Ye Jiange, Changhai Mingyue dan Mingyue Gelou sebenarnya telah mencapai kelas 2 Martial Saint dari kelas 1 Martial Saint. Peningkatan mereka selama 1 tahun ini dapat dianggap sangat cepat. Atau mungkin itu karena mereka telah menembus kemacetan awal, karena mereka sudah berada di Peak Grade 1 Martial Saint. Sepertinya bakat bawaan mereka dan pil obat itu efektif. Sebelum King Sui pergi, dia telah meninggalkan cukup banyak pil obat untuk mereka. Huoyun Liuli masih menjadi raja bela diri puncak, tetapi kekuatannya telah meningkat hampir di seluruh negara. Langkahnya dianggap sangat cepat, lebih seperti dewa. Di klan King, orang-orang di sini semua tampak sedikit istimewa, jadi kecepatan pertumbuhan mereka hanya bisa dianggap layak. King Bei sudah menjadi raja bela diri kelas 2 sekarang. Ketika King Sui pergi, dia telah berjanji untuk membantu terobosannya ke Martial King. Sekarang dia telah memasuki ranah raja bela diri, kekuatannya telah tumbuh dengan mantap. King Sui sedikit bingung saat melihat Luan-Luan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan melakukan terobosan ke tingkat Martial Saint,
tapi sepertinya dia masih seorang peak martial king. Meskipun, dapat dikatakan bahwa dia sudah memiliki kaki di alam martial Sein. King Sui memperluas inderanya dan tersenyum. Tidak mudah untuk melakukan terobosan ke martial Sein. Selain itu, orang biasanya membutuhkan semacam objek khusus untuk terobosan. Sepertinya Luan-Luan tidak membutuhkan itu dan King Sui yakin bahwa itu akan memakan waktu paling lama 2 bulan sebelum gadis kecil ini melangkah ke alam martial Sein. Dia akan menjadi pembudidaya martial Sein berusia 20 tahun. Si King Zuang tampaknya tidak terlalu cepat dalam kultivasinya. Dia adalah Raja Bela Diri kelas 3 untuk saat ini. King Sui telah memutuskan untuk memberinya perlakuan khusus di masa depan. Ada seseorang yang sangat mengejutkan King Sui, itu adalah Wenren Wusuang. Dia baru saja menjadi Raja Bela Diri kelas 9 ketika dia pergi, tetapi sekarang dia sudah menjadi tingkat pemula martial Sein. Klan King telah mendapatkan satu lagi pembudidaya martial Sein tambahan. Pada saat yang sama, King Sui menghela nafas kagum. Bakat bawaan wanita di potret kecantikan memang sangat hebat. Kekuatan murid-murid lain di klan King juga meningkat cukup banyak, tetapi mereka tidak sekuat King Bei. King Hu sekarang adalah kelas 6 Xiantian. King Yu adalah Xiantian puncak yang bisa melangkah ke ranah Raja Bela Diri kapan saja sekarang. Orang ini telah menunggu King Sui untuk membantunya menerobos. King Hui telah dinaikkan menjadi Xiantian kelas 7 dari Xiantian kelas 6. King Zi, King Si, yah mau bagaimana lagi. Garis keturunan King Clan adalah seperti ini, mereka tidak pernah memiliki bakat bawaan yang sangat spektakuler. King Sui adalah alasan mengapa mereka dapat mencapai hasil mereka saat ini. Nona, izinkan saya memberi Anda hadiah. Anda pasti akan menyukainya. King Sui tersenyum saat dia mengambil beberapa pelet crimson dari inti serigala bulan berkepala 9 yang telah dia sisihkan. Dia ingat bahwa Luan-Luan telah menjinakkan 10 tikus pemakan bumi ketika dia pergi. Selama mereka diberi makan pelet crimson yang kuat ini, kekuatan mereka tidak diragukan lagi akan meningkat pesat. Luan-Luan menerima botol porselen yang diberikan King Sui kepadanya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ayah, ini. Ada 50 crimson pelet di sana. Biarkan 10 tikus pemakan bumi Anda menelan hingga 2 pelet, dan 2 pelet untuk beruang batu lapis baja surgawi Anda juga. Benda ini sangat berharga. Simpan untuk binatang iblis Anda yang paling berharga dan biarkan mereka makan paling banyak hanya 2. Pergilah sekarang, dan Anda akan tahu apa yang saya maksud. King Sui tersenyum. Mata Luan-Luan berbinar. Hal-hal yang diberikan King Sui padanya secara alami tidak akan pernah kalah. Baginya untuk mengatakan itu bagus, tentu saja itu akan lebih baik daripada apa yang dia klaim. Dia dengan senang hati memeluk King Sui sebelum dia pergi. AST 789 kekuatan besar Luan-Luan, resep alkimia untuk pelet penjinak binatang. Saudara King Sui, kapan saya bisa naik sendiri? King Yu bertanya pada King Sui dengan ekspresi pahit di wajahnya. King Sui tahu bahwa yang dia maksud adalah wahana binatang terbang atau wahana binatang buas yang kuat di darat. Namun, dia mungkin lebih mendambakan perjalanan terbang. Lagi pula, ketika melarikan diri atau terburu-buru di jalan, naik pesawat adalah pilihan terbaik. Itu benar, saudara King Sui. King Bei juga cemberut dan bertanya. Lagi pula, melihat bagaimana Luan-Luan memiliki begitu banyak binatang dan tunggangan iblis, mereka berdua sangat cemburu. Sulit untuk tidak melakukannya, terutama ketika bakat mereka juga tidak sebanding dengan gadis itu. Perjalanan itu harus dijinakkan sendiri. Dikatakan bahwa ada pelet penjinak binatang di dunia. Rupanya, setelah mengambilnya, itu akan meningkatkan peluang seseorang untuk dapat menjinakkan binatang itu. Sayang sekali saya tidak memiliki resep alkimia. King Sui mengangkat bahu dan tersenyum tak berdaya. Haha, Brother Sui, jika kami bisa memberimu resep alkimia, apakah ini berarti kamu akan memperbaiki pil obat untuk kami dan akan membantu kami menjinakkan binatang iblis juga? King Bei menyeringai dan bertanya. Tertegun, King Sui mengangguk dan tersenyum, berkata, tentu saja. Di sana, saudara Sui. King Bei mengeluarkan sepotong perkamen binatang dan memberikannya kepada King Sui, berkata. King Sui tertegun sejenak sebelum dia menerimanya. Sekilas, itu benar-benar resep alkimia untuk Bistaming Pelet. Selain itu adalah salah satu yang memiliki tingkat yang lebih tinggi juga, telah meningkatkan peluang menjinakkan binatang itu 2 kali lebih banyak. The Bistaming Pelet dipisahkan menjadi kelas 3, 6 dan 9, yang masing-masing hanya memiliki persentase kecil untuk berhasil menjinakkan binatang iblis. Biasanya, jika tingkat kultivasi seseorang lebih tinggi daripada binatang iblis, kemungkinan mengalahkan binatang iblis dan menjinakkannya akan sedikit lebih tinggi. Dan ketika pelet penjinak binatang digunakan,
itu bisa semakin meningkatkan peluang keberhasilan. King Sui perlahan melihat resep alkimia dan bahan pertama adalah rumput roh kekerasan. Rumput roh kekerasan adalah jenis ramuan obat yang berharga dan dapat diambil secara langsung. Setelah meminumnya, itu bisa meningkatkan aura berserk pengguna sebesar 30% selama 15 menit. Selama waktu ini, kemampuan pengguna akan meningkat dan auranya juga akan meningkat banyak. Peningkatan aura, terutama pada aura kekerasan di dalam tubuh, dapat meningkatkan kemungkinan menjinakkan binatang iblis. Namun, setelah meminumnya, ternyata sangat merusak tubuh pengguna. Melihat sisa ramuan obat yang dibutuhkan, meskipun mereka juga sangat berharga, mereka sekarang bukan apa-apa bagi King Sui dan dapat dengan mudah ditemukan. Adapun, rumput roh kekerasan, dia mendapatkan beberapa di perjalanannya baru-baru ini ke Southern Sea Country. Itu karena King Sui juga tahu bahwa itu adalah sesuatu yang berharga tetapi penggunaannya sangat terbatas. Sampai sekarang, King Sui hanya tahu bahwa itu bisa digunakan untuk memperbaiki pelet penjinak binatang. Tidak banyak orang yang akan memilih untuk mengambilnya secara langsung karena hal itu akan membawa bahaya besar bagi tubuh seseorang. King Sui telah menemukan ini dari gerobak yang berisi berbagai ramuan obat yang telah dikirim ke klan Ye. Itu telah disimpan oleh klan aristokrat Istana Timur dan dengan demikian Ye Guyan membuatnya menyimpannya untuk digunakan sendiri. Oleh karena itu, dia tidak berdiri pada upacara dan mengambil beberapa dari mereka. Dari ramuan obat, ada beberapa rumput roh kekerasan. Kakak Sui, bagaimana? Bisakah Anda memperbaikinya? King Bei menatap King Sui dan bertanya, matanya penuh dengan antisipasi. Saya bisa. Aku akan membawa kalian untuk menjinakkan binatang iblis sebentar lagi. King Sui tersenyum dan berkata. Oh itu bagus. King Bei berteriak gembira. Setiap pembudidaya mendambakan memiliki binatang iblis yang kuat untuk menjadi mitra mereka dalam pertempuran. Mereka juga tidak perlu khawatir dan juga tidak akan terlalu merepotkan perjalanan mereka. Ada terlalu banyak manfaat untuk memiliki binatang iblis mereka sendiri. Mencicit-mencicit, jeritan yang jelas datang dari luar, satu dengan dampak penetrasi yang sangat kuat. Tertegun, King Sui tersenyum lebih bahagia, ayo pergi, mari kita lihat binatang iblis Luan-Luan. King Bei dan yang lainnya sudah lama ingin pergi tapi takut mereka akan mengganggu Luan-Luan dan binatang iblisnya. Sekarang, dengan King Sui mengatakan bahwa mereka bisa pergi, mereka semua secara alami mengikuti di belakangnya. Luan-Luan berada di halaman belakang klan King, yang telah disisihkan untuk budidaya. Selain arena besar, hanya ada paviliun dan kolam. Sisa area itu kosong tetapi ada lapisan rumput yang tampaknya tumbuh khusus. Itu tumbuh sangat padat dan mirip dengan halaman rumput dari kehidupan King Sui sebelumnya. Namun, ini sedikit lebih tinggi. Luan-Luan berdiri agak jauh, dikelilingi oleh 10 tikus pemakan tanah putih keperakan. Namun, dibandingkan dengan waktu sebelumnya, mereka telah tumbuh menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Sekarang, masing-masing dari mereka memiliki panjang 2 kaki, tampak sangat bulat dengan nuansa metalik. Anggota badan mereka sangat pendek dan mereka sangat gesit. Rambut King Sui juga berdiri ketika dia melihat tikus pemakan bumi ini. Sejujurnya, King Sui juga merasa bahwa akan agak sulit baginya untuk berurusan dengan 10 makhluk kecil ini. Sebelum dia pergi, ada satu tikus pemakan bumi yang sudah mencapai level Martial Saint tetapi sekarang, itu telah menjadi Martial Saint kelas 5. King Sui terdiam. Luan-Luan akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk menjadi Martial Saint dasar tetapi sekarang, dia sudah memiliki binatang iblis Martial Saint dan ada lebih dari 1 dari mereka. Di antara 9 lainnya, 5 dari mereka sekarang adalah orang suci bela diri tingkat 4 puncak sementara 4 sisanya juga orang suci bela diri tingkat 4. King Sui bukan satu-satunya yang tercengang, bahkan Luan-Luan pun. Meskipun dia tidak jelas seberapa kuat tikus pemakan bumi, dia tahu bahwa mereka sangat kuat. Dengan hati 7 lubangnya, indera spiritualnya sangat kuat dan dia bisa merasakan betapa menakutkannya 10 tikus pemakan bumi ini. Dia ingat bahwa King Sui telah menyuruhnya untuk memberikan pil obat kepada binatang iblisnya yang paling berharga. Tampaknya mereka terlalu berharga. Melihat bahwa masih ada 30 dari mereka, dia mengeluarkan satu tanpa ragu-ragu dan memberikannya kepada beruang batu lapis baja surgawi yang menjulang tinggi. Ini adalah binatang iblis kuat pertama yang diberikan King Sui padanya. King Sui dan anggota King Clan lainnya berdiri agak jauh. Di Chen, Ye Jiange dan Wenren Wu Suang, yang juga merupakan Martial Saint, juga tercengang saat mereka berdiri di sana, terpana di tempat. Sebelumnya, mereka merasa bahwa pertumbuhan gadis ini luar biasa cepat tetapi dengan King Sui sebagai contoh pertama dari pertumbuhan yang serba cepat, mereka semua bisa menerima ini. Namun,
10 ditambah binatang iblis gadis ini, bahkan hanya satu dari mereka yang lebih kuat dari mereka. Selain terkejut, mereka juga sangat senang. Hanya saja itu terlalu mendadak. Ye Jiange memandang Luan Luan, jantungnya berdegup kencang sekali lagi. Mungkin dia benar-benar bisa membawanya dan Luan Luan ke Bukit Raja Singa. Ye Jiange tahu betapa kuatnya memiliki hati 7 lubang, tetapi juga tahu bahwa surga cemburu pada talenta-talenta hebat. Kelemahan mematikan bagi orang-orang dengan Heart of Seven Orifices adalah rentang hidup mereka yang sangat pendek dan mereka harus menjinakkan sejumlah besar demonic beast yang kuat. Jika ada kesalahan, orang itu bisa berada dalam situasi yang fatal. Luan Luan telah menemukan dirinya sebagai ayah yang baik. Ye Jiange tersenyum puas. Setelah meminum pil itu, tidak lama kemudian, api berwarna merah mulai muncul di tubuh beruang batu lapis baja api surgawi, bersinar ke sekeliling dengan cahaya kemerahan. Tubuhnya yang besar juga tumbuh secara bertahap. Tingginya sudah lebih dari 15 meter tetapi pertumbuhannya secara bertahap melambat. Begitu juga tingkat di mana tubuh membengkak. Sekarang, kulit berwarna merah menyala tampak keras seperti batu. Setelah beberapa saat, beruang batu lapis baja surgawi menjadi tenang. Luan Luan mengeluarkan pil lain dan memberikannya padanya. Api yang baru saja tenang sekali lagi mulai menyala. Mengaum. Jeritan binatang buas yang besar terdengar. Beruang batu lapis baja api surgawi tiba-tiba melesat hingga 20 meter dan tampak sangat kuat. Itu diselimuti api, dengan aura mendominasi yang hebat. Itu berkembang dengan baik menjadi Martial Saint kelas 5. Setelah melihat King Sui dan yang lainnya di kejauhan, Luan Luan mengeluarkan beberapa tangisan sebelum dengan cepat berlari ke King Sui. Wajah cantiknya ditutupi dengan kegembiraan dan tersipu karena kegelisahannya. Ayah, pil ini sangat luar biasa. Di masa depan, 10 tikus pemakan bumi dan beruang batu lapis baja surgawi ini akan menjadi mitra terbaikmu. Dengan mereka di sekitar, di masa depan, mereka akan dapat membantu Anda menjinakkan binatang iblis tingkat yang lebih tinggi. Namun, prasyaratnya adalah Anda juga harus meningkatkan level kultivasi Anda. King Sui tersenyum dan berkata, "Aku tahu. Saya akan bisa menjadi Martial Saint paling lama 50 hari." Luan Luan tersenyum dan berkata dengan penuh semangat kepada King Sui. "Putri saya melakukan pekerjaan yang sangat baik." King Sui tersenyum dan mengelus kepala Luan Luan. King Sui juga merasa bahwa ini tidak bisa dipercaya. Dia baru berusia 3 tahun ketika dia pertama kali bertemu dengannya, tetapi sekarang, dia sudah dewasa. Hari berlalu dengan sangat cepat dan hari sudah gelap. Semua orang makan malam bersama dan itu adalah makanan yang sangat meriah dan mewah. Melihat semuanya di sini, King Sui benar-benar merasa sangat puas dengan apa yang dimilikinya. Anak-anak pergi tidur sangat awal dan dengan demikian Chang Hai Mingyue, si King Zuang dan Mingyue Glow kembali setelah makan malam. King Sui mengirim mereka kembali. Tidak perlu baginya untuk kembali ke aula. Di Chen dan Di King juga kembali ke kamar mereka. Selama ini, mereka merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, masalah dengan klan aristokrat Baima seperti duri bagi mereka. Wenren Wusuang juga lelah. Pada akhirnya, ketika mereka meninggalkan kamar si King Zuang, hanya ada King Sui dan Huoyun Liu Li yang tertinggal. King Sui, aku juga akan kembali untuk beristirahat. Saya sangat mengantuk. Saya belum tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir. Huoyun Liu Li memandang King Sui dan berkata lalu membuka pintu kamarnya. Mereka semua tinggal di sini, rumah besar ini. Itu sangat hidup dan semua kamar di sepanjang koridor adalah tempat mereka tinggal. Huoyun Liu Li belum menutup pintu ketika King Sui masuk dalam sekejap. Kamu, Huoyun Liu Li bergumam, wajahnya memerah. King Sui menyeringai dan menutup pintu sebelum membawa wanita menawan itu ke tempat tidur. Huoyun Liu Li menangis pelan dan membenamkan wajahnya ke dalam pelukan King Sui. Tubuhnya yang indah terasa sangat panas dan segera menyalakan api di King Sui. Iblis kecil, tubuhmu memanas. King Sui meniup telinga Huoyun Liu Li dan berkata sambil tersenyum. Bukankah ini semua karenamu, apa karena aku? King Sui menempatkan Huoyun Liu Li di tempat tidur sebelum secara bertahap menekan tubuhnya ke puncak yang menjulang dan menggoda. Aku merindukanmu. Mata panjang Huoyun Liu Li menyipit dan sangat cepat, dipenuhi lapisan kabut. Sedikit melengkung, mereka menarik jiwa King Sui. Tangan King Sui bergerak di sekitar tubuhnya dan tubuh mereka saling bertemu dalam ketelanjangan. Kulitnya yang putih bersih, lekuk tubuhnya yang sempurna dan puncaknya menyebabkan pembuluh darah King Sui mengembang dengan sangat cepat. Sangat cepat, mereka berdua diliputi oleh perasaan dan suara ekstasi. King Sui, beri aku seorang anak. Huoyun Liu Li memeluk King Sui dengan erat, gemetar hebat saat dia berkata. Ketika itu tenang di kamar, itu sudah larut malam.
Huoyun Liuli memasuki tidur nyenyak dengan senyum puas di wajahnya. King Sui berencana untuk bangun setelah berbaring sebentar. Tempat tidur kecantikan, makam pahlawan. AST 790 penggunaan tangan suci yang menakjubkan. King Sui bangun pagi-pagi dan berjalan langsung ke halaman belakang. Dia bisa merasakan seseorang di halaman belakang bahkan sebelum dia sempat keluar. Langit baru saja sedikit cerah, tidak ada seorang pun di kediaman King yang bangun sepagi ini. King Sui bangun lebih awal dari biasanya. Huoyun Liuli masih tertidur setelah dia membuka matanya. Ketika dia semakin dekat, dia dengan cepat mengaktifkan sense spiritualnya dan memperluasnya ke halaman belakang. Melalui sense spiritualnya, dia bisa melihat wujud seorang wanita yang mempertunjukkan permainan pedangnya. Itu adalah Wenren Wusuang. Pagi itu masih hampir tidak cerah dan udara dipenuhi dengan uap air di pagi hari. Dia berdiri dari titik buta dan menyaksikan Wenren Wusuang berjingkrak-jingkrak dengan postur yang mantap. Begitu, dia sangat pekerja keras. King Sui tersenyum sambil melanjutkan pengamatannya terhadap wanita yang berlatih dengan rajin. Dia memiliki bakat yang luar biasa tetapi itu tidak berarti dia bisa mengabaikan dedikasinya untuk melanjutkan kultivasinya demi kekuasaan. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia hanyalah seorang pejuang bela diri Xiantian. Pada saat itu, dia berpikir bahwa menjadi pejuang bela diri Xiantian hanyalah mimpi yang tampaknya tidak mungkin tercapai. Saat itu, Yu Donghao adalah satu-satunya pejuang bela diri Xiantian di kota 100 mil, meskipun seorang pejuang bela diri Xiantian lumpuh. Wenren Wusuang adalah orang pertama yang dia temui yang dianggap sebagai pejuang bela diri Xiantian yang kuat. Ketika dia memikirkannya sekarang, dia menyadari bahwa sebagian besar pertemuannya dalam hidup sebagian besar terkait dengan Wenren Wusuang. Hal yang paling mendalam dalam hidup adalah hubungan antara dua manusia. Nasib bisa menyatukan dua orang dari pasangan yang tidak dikenal menjadi dua orang yang berhubungan intim satu sama lain. Keduanya telah mengalami cukup banyak rintangan bersama. Pasti ada saat-saat kesedihan serta saat-saat kebahagiaan sepanjang perjalanan mereka. Sekarang sepertinya ini adalah akhir terbaik yang bisa mereka minta. King Sui masih ingat dengan jelas apa yang dia katakan sebelum dia pergi ke benua pengamatan selatan. Dia telah memberitahu Wenren Wusuang bahwa dia adalah wanitanya. Dia setuju dan mengatakan hal yang sama padanya juga. Setelah beberapa saat, Wenren Wusuang menghentikan permainan pedangnya dan berbalik, menangkap King Sui yang sedang menatapnya di sudut jauh. Dia tertegun untuk sementara waktu, lalu mendapatkan kembali ketenangannya saat dia berjalan mendekatinya. Kamu bangun lebih awal. Wenren Wusuang tersipu ketika dia melihat King Sui. Dia ingat apa yang terjadi kemarin selama pertemuan pertama mereka setelah dia kembali dari benua pengamatan selatan. Pria di depannya menjadi lebih berani dari menit ke menit. Bahkan sekarang kamu masih pekerja keras. King Sui memeganginya dengan tangannya yang halus dan membawanya ke dalam halaman melalui jalur rumput hijau. Aku tidak ingin dilempar begitu jauh darimu, kata Wenren Wusuang dengan suara lembut. Ada nada keras kepala dalam suaranya yang lembut. King Sui cukup tersentuh oleh kata-katanya, karena dia tahu persis apa yang dia maksud. Bagi seorang wanita untuk menyatakan pernyataan berani seperti itu, dia telah menjelaskan niatnya pada King Sui, dia telah memutuskan untuk mengikutinya kemanapun dia pergi. Aku di sini, jadi kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Saya akan selalu membantu Anda dengan cara apapun yang saya bisa. King Sui menjawab sambil tertawa. Aku takut kamu akan membenciku karena menjadi beban dan kemudian membuangku suatu hari nanti. Wenren Wusuang tertawa kecil. Wanita bodoh, apakah aku selemah itu bagimu? King Sui tertawa terbahak-bahak, tidak bisa berkata-kata pada pikiran bodohnya. Dia kemudian dengan lembut meraih kedua tangannya dan menghadapnya, menunggu jawabannya. Tidak, kamu pria yang baik. Wenren Wusuang mengizinkan King Sui untuk memegang tangannya yang lembut saat dia memberinya jawaban. Aku suka bagaimana kamu sekarang. Anda menjadi lebih santai. King Sui senang melihat bahwa Wenren Wusuang telah belajar bagaimana menenangkan diri. Sejak kakak perempuannya, Wenren Wugu, meninggal, dia jarang membiarkan dirinya berada dalam kedamaian atau keceriaan. Terima kasih, saya telah memutuskan untuk hidup lebih baik. Kakak perempuan juga tidak ingin aku menjadi sedih selama sisa hidupku. King Sui memperhatikan bibirnya yang kemerahan dan giginya yang seputih salju saat dia terus berbicara dengannya. Dia melirik lidah merah mudanya berikutnya, tanpa sadar bergerak maju ke bibirnya dan menciumnya. Ketika dia melihat King Sui bergerak mendekatinya, dia bingung dan menundukkan kepalanya dengan cepat. Dia merasakan napasnya lebih dekat ke wajahnya dan sebelum dia bisa memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, bibirnya kemudian terkunci ke bibirnya.
Aroma lembut dan tekstur bibirnya yang indah menyebabkan King Sui memeluknya tiba-tiba. Sebelum dia bisa bereaksi, lidah King Sui telah menjulur dan merayap ke dalam mulutnya. King Sui terus mengisap lidahnya sampai dia kehabisan napas sebelum melepaskannya dari pelukannya. Dia tersenyum ketika dia melihat wanita pemalu di depannya. Ada kepuasan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk memberinya semua kebahagiaan di dunia dan tidak pernah membiarkannya pergi selama sisa hidupnya. Wenren Wusuang tetap menundukkan kepalanya bahkan setelah dia dibebaskan dari pelukannya. Telinganya terlihat merah karena rasa malunya. Itu menarik dan mempesona. Kamu sangat cantik, goda King Sui sambil mengangkat dagu Wenren Wusuang. Ah, lupakan dirimu sendiri. Jangan melirikku seperti playboy. Wenren Wusuang dengan lembut mendorong tangan King Sui. Merah halus di wajahnya sudah memudar. Apakah kamu tidak merasa baik tentang itu? King Sui memandang Wenren Wusuang dengan senyum menggoda. Apa maksudmu, merasa baik? Wenren Wusuang menghentikan kata-katanya ketika dia menyadari apa yang King Sui bicarakan, yang menyebabkan dia mengepalkan tinjunya dan memukul King Sui dengan marah. Wusuang, apa? Ketika dia melihat perubahan langsung dari ekspresi serius di wajah King Sui, Wenren Wusuang memberikan jawaban cepat sambil menunggu dia berbicara. Aku ingin ciuman lagi. Pergi ke neraka. Wenren Wusuang menatap King Sui dengan marah sebelum dia melanjutkan, aku lelah. Aku akan kembali untuk beristirahat. Saat dia mulai berjalan pergi, dia tertawa kecil dan berkedip manis pada King Sui. Dia cukup genit dan menarik, di samping keanggunannya, yang bisa memikat pria manapun yang dia inginkan. Setelah dia pergi, King Sui memulai latihan paginya dengan keengganan untuk berpisah dengan bibir yang dia rasakan sebelumnya. Wenren Wusuang menjadi sendirian sejak kakak perempuannya meninggal. Dia tidak memiliki keluarga yang memiliki hubungan darah di dunia ini, tetapi dia telah mendapatkan keluarga yang mencintainya seperti kerabat darahnya. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di klan King, dia menganggap anggota klan King sebagai orang terpenting dalam hidupnya. Tinju Taichi kembali menghubungkan tinju. Setelah beberapa saat, anggota klan King mulai berdatangan secara terus-menerus. Sebagian besar anggota yang berkumpul adalah generasi ketiga klan King. Para wanita kadang-kadang akan berlatih seni bela diri mereka dengan mereka tetapi kadang-kadang mereka akan tinggal di halaman mereka sendiri dan berlatih sendiri. Mingyue Glow biasa bersama anggota klan King tetapi akhir-akhir ini dia harus melewatkan latihannya dengan mereka karena dia harus fokus merawat anaknya. Setelah King Sui menyelesaikan latihan paginya, dia melirik ke King Yu dan melihatnya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tapi beberapa saat kemudian, dia akan melanjutkan latihannya di bentuk harimau. Mata King Sui berbinar dan melihat kesempatan untuk melintas di samping King Yu, yang sedang mendemonstrasikan bentuk harimaunya. Ketika King Sui telah bergeser ke arah King Yu, dia dengan cepat menyerang gerakan laserasi harimau di King Yu dengan kekuatan yang sedikit lebih besar dari yang bisa dia tangani. Pada awalnya, King Yu terkejut dengan penampakan yang tiba-tiba tetapi menjadi tenang ketika dia menyadari bahwa sebenarnya King Sui sendiri yang bergeser ke sisinya. King Yu tahu betul niat baik King Sui, jadi ketika dia melihat serangan itu ditujukan kepadanya, dia tahu bahwa King Sui sedang mencoba menilai teknik pertempurannya atau memberinya beberapa petunjuk yang berguna. King Yu memasukkan seluruh kekuatannya ke bentuk harimaunya tanpa menahan diri. Dia tahu King Sui tidak akan menyakitinya, jadi dia memutuskan untuk melawan serangannya dengan kemampuan terbaiknya tanpa khawatir benar-benar menyakiti King Sui. Tangan suci. Salah satu telapak tangan King Sui telah berhasil memblokir semua serangan King Yu sementara yang lain sesekali menyerang sedikit teknik penguatan kuno ke dalam tubuh King Yu. Titik-titik pada tubuh yang dia pukul sebagian besar adalah titik akupuntur yang ingin dia tutup. Titik akupuntur Chengling. Titik akupuntur Taik. Titik-titik. King Sui praktis telah menghafal setiap meridian tubuh manusia ke tingkat yang menakutkan, aliran setiap meridian, perilaku mereka, struktur cabang saraf. Titik. Jadi dengan pengetahuan itu, dia terus menembus sedikit ki dari teknik penguatan kuno dengan tangan suci ke dalam tubuh King Yu sambil perlahan memblokir beberapa saraf yang tidak perlu untuk sementara. Tubuhnya seperti sungai, jika cabang-cabang yang lebih kecil telah diblokir, air secara bertahap akan dipaksa mengalir ke sungai utama. Tidak hanya ketinggian air akan meningkat, kecepatan aliran air akan menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Ini adalah teori yang dimiliki King Sui, berharap untuk membantu King Yu dalam terobosan ke ranah Raja Bela Diri. Anggota klan King memiliki bakat seni bela diri yang lebih baik daripada orang biasa tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan mereka yang jenius. Namun, itu hampir tidak cukup bagi klan King untuk menonjol di antara klan lain meskipun telah mengkonsumsi pil obat dan barang-barang yang mampu meningkatkan basis kultivasi mereka dengan jumlah yang lebih besar.
Tetap saja, King Sui puas. Dibutuhkan beberapa generasi lagi untuk terus-menerus mengubah struktur gen mereka. Dia mampu mengoptimalkan struktur gen untuk generasinya, meskipun lambat. Mengubah sepenuhnya akan sangat tidak mungkin. King Yu dan King Bei adalah dua prajurit bela diri tingkat terendah di klan King. Dengan bantuan bimbingan King Sui dan konsumsi pil obat dalam jumlah besar, King Bei mampu mencapai tingkat Raja Bela Diri kelas 2. King Yu, di sisi lain, selangkah lagi untuk menjadi Raja Bela Diri. Tentu saja, keduanya tidak dapat dibandingkan dengan klan tertinggi sejati dengan status mereka saat ini. Cahaya merah halus secara bertahap menyelimuti kulit King Yu. Kekuatan serangannya terus meningkat hingga jumlah yang luar biasa. Anggota King Clan lainnya berhenti untuk melihat King Sui menyerang dan memblokir King Yu pada saat yang bersamaan. Cukup jelas apa yang terjadi sekarang, tetapi mereka masih kesulitan memahami situasi mendadak antara dua anggota King Clan. King Yu, gunakan semua kekuatanmu untuk menyerangku. Jika Anda ingin terobosan, Anda harus berusaha maju. King Sui berkata dengan tenang tanpa menghentikan gerakannya. Kata-katanya memiliki efek magis pada King Yu, karena pada saat berikutnya, aura King Yu telah meningkat secara eksponensial ke tingkat yang lebih besar, menyebabkan matanya bersinar dengan kilatan merah samar. Kekuatan adalah segalanya di dunia 9 benua. Mungkin ada perbedaan langkah antara puncak Xiantian dan Raja Bela Diri dasar tetapi perbedaannya adalah salah satu surga dan bumi, perbedaan besar tidak dapat disangkal. Setelah seorang prajurit Xiantian mampu menerobos ke Raja Bela Diri dasar, perlakuan dan perilaku oleh opini publik akan berubah secara signifikan. Yang terpenting, seseorang bisa menjadi percaya diri dan unggul karena peningkatan kekuatan sebagai Raja Bela Diri dasar, sehingga membuka jalan menuju tingkat berikutnya dengan harapan dan aspirasi. Jika seorang pejuang bela diri berhenti berkultivasi, maka pejuang bela diri akan tidak ada lagi. Serangan perisai. Ki dari teknik penguatan kuno telah menyegel bagian tubuh yang kurang kritis untuk sementara waktu untuk memungkinkan kekuatan meridian mencapai puncak, sehingga memungkinkan Ki untuk mencoba menerobos penghalang dengan paksa. Pada saat yang sama, King Sui telah menanamkan kekuatan serangan perisai dengan kekuatan King Yu dan menargetkan dampak pada penghalang. Gagal. Penghalang hanya terguncang sedikit oleh kekuatan tetapi tidak pecah. Tapi itu pertanda awal yang baik. King Sui berpikir bahwa metode ini akan efektif karena King Yu telah mencapai puncak kultivasinya saat ini. Hanya King Sui yang dapat melakukan metode ini karena kemampuan tangan sucinya untuk mengubah kekuatan mentah menjadi semacam ki spiritual, yang merupakan metode konvensional untuk orang-orang dari elemen yang berbeda. Jika tidak, jika dia menggunakan teknik elemen berbeda pada seseorang dengan elemen berbeda, itu pasti akan berakhir dengan kegagalan. Serangan perisai. Gagal. King Sui tetap menggunakan metode yang sama pada King Yu, setelah beberapa saat ketika kekuatan King Yu mencapai puncaknya, dia akan memasukkan kekuatan serangan perisai dengan kekuatan King Yu untuk menembus penghalang. Meskipun suksesi kegagalan untuk ke-20 kalinya, penghalang itu mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh setelah diguncang terus-menerus. Penghalang mungkin bisa berhasil ditembus setelah 3 kali percobaan lagi. King Yu basah kuyup dalam genangan keringat setelah mencoba menembus penghalang terus-menerus dengan sedikit usaha oleh King Sui. Awan kabut merah mulai terbentuk di lapisan permukaan di sekitar tubuhnya, bercampur dengan produksi keringatnya sendiri. King Yu, cobalah yang terbaik untuk menanggungnya. Anda akan segera mencapai terobosan. Jika Anda bisa menanggung ini, maka Anda akan menjadi prajurit Raja Bela Diri. Jika Anda tidak bisa, Anda akan terus menjadi pejuang bela diri Xiantian selamanya. Jika Anda dapat menanggung ini, maka saya akan membawa Anda untuk melakukan perjalanan keliling dunia 9 benua. Kedua tangan King Sui tidak memiliki waktu istirahat sejak dia mulai menangani titik meridian King Yu. Saat itu, King Sui mengeluarkan 3 jarum emas dan memasukkannya ke area di sekitar dada King Yu. King Yu melolong keras saat tubuhnya tampak mengalami percepatan pertumbuhan, membuatnya lebih tinggi secara signifikan. King Yu berlari ke depan dan menyerang King Sui, yang membiarkan dirinya diserang tanpa niat untuk menghindar atau membela diri. Pada saat yang sama, dia melakukan serangan perisai lainnya dan memasukkan kekuatannya ke dalam tubuh King Yu. Suara seperti semangka yang meledak terdengar di udara. Sebuah cahaya samar cahaya biru mulai memancar dari tubuh King Yu, yang menandakan dimulainya penyerapan energi gila yang mengalir terus-menerus ke dalam tubuhnya. AST-791 tingkat ke-7 dari Soul Sake Bell, harta berharga. Raja bela diri dasar 10 kali lebih kuat dari prajurit bela diri puncak Xiantian. Ini tidak ada bedanya untuk promosi setiap tahap kultivasi, Hautian, Xiantian,
Martial King dan Martial Saint, sebagai seorang kultivator akan selalu mendapatkan kekuatan 10 kali lipat setelah menembus ke tahap kultivasi berikutnya. Manfaatnya tak tertahankan tetapi akan sangat sulit dan mahal bagi seorang kultivator untuk mencapai terobosan. Hahaha. King Yu tertawa terbahak-bahak setelah dia dipenuhi dengan banyak energi dari sekitarnya. Tidak hanya luka-lukanya yang benar-benar sembuh, peningkatan kekuatannya juga membuatnya tampak lebih maskulin. Saya telah mencapai terobosan, Saudara King Sui. Mata King Yu bersinar dengan api kegembiraan serta tampilan cinta sederhana namun tanpa pamrih antara dua bersaudara. King Sui tidak dapat disangkal senang untuk King Yu. Tidak perlu kata-kata terima kasih antara keluarga karena akan dianggap tidak menghormati satu sama lain. Perasaan syukur harus selalu disimpan di dalam hati sebagai gantinya. Ada alasan mengapa orang tua tidak akan pernah mengucapkan kata-kata terima kasih kepada anak-anak mereka tetapi akan melakukan apa saja untuk melindungi mereka dalam situasi yang mengerikan dan mengapa kekasih sejati akan mati untuk satu sama lain. Itu karena cinta, suatu bentuk kasih sayang yang ekstrim yang dapat mengalahkan orang di luar pemahaman. Cinta sebuah keluarga tak ternilai harganya. Satu-satunya hal yang King Sui tidak akan pernah korbankan adalah cinta untuk keluarganya. Itulah sebabnya dia akan selalu menghargai setiap anggota klan King untuk selamanya. Romansa dan persahabatan pada akhirnya akan berada pada level yang sama dengan cinta keluarga ketika mereka telah mencapai level kasih sayang tertinggi. Cobalah untuk menstabilkan kekuatanmu sementara itu, jangan terburu-buru untuk meningkatkan kekuatanmu terlalu cepat. King Sui menepuk bahu King Yu saat dia memberi nasihat. King Yu sekarang setengah kepala lebih tinggi dari King Sui. Baik dia dan King Zi sekarang adalah anggota tertinggi dari klan King. Baiklah saya mengerti. King Yu hampir terbawa dalam momen kegembiraan. Setelah seminggu berlalu, Chang Wuya, Fei Wuji dan Bai Gui akhirnya berhasil kembali ke Istana Surgawi. Mereka menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa Istana Surgawi telah menyelesaikan pemulihannya. Setelah menyaksikan kemampuan King Sui untuk menghancurkan seluruh klan aristokrat Istana Timur, mereka tidak peduli tentang potensi penaklukan klan aristokrat Baima di Istana Surgawi. Dengan masalah pribadi Fei Wuji diselesaikan, Penatua Ge menyelenggarakan pesta besar di Istana Surgawi sebagai perayaan kekalahan klan aristokrat Istana Timur. Dia juga telah menyetujui liburan 3 hari untuk semua orang di Istana Surgawi saat mereka terus merayakan dengan makanan enak dan anggur lezat, berharap almarhum leluhur tua dapat beristirahat dengan tenang dengan penutupan terakhir ini. Semua orang merasa ceria saat mereka merayakannya dengan hati yang gembira. Sejujurnya, King Sui tidak khawatir sama sekali. Luan-Luan akhirnya menjadi sangat membantu King Sui, itulah yang ingin dia capai. Dia bisa yakin mengetahui bahwa dia tidak akan berjuang sendirian di pertempuran masa depan lagi. King Sui masih bisa mengingat apa yang dia katakan kepadanya setelah binatang iblisnya melakukan terobosan, apakah saya cukup baik untuk membantu ayah sekarang? Ketika dia akhirnya mendapatkan persetujuan King Sui, Luan-Luan langsung memeluknya dengan ekspresi bahagia. Dia terus mengatakan bahwa King Sui tidak akan terlalu lelah sepanjang waktu dan bahwa dia tidak perlu berusaha sangat keras untuk melindungi seluruh keluarga sendirian. Setiap kali dia memikirkan tentang pertobatan itu dengan Luan-Luan, dia akan merasakan kepedihan di hatinya. Selama ini, dia tahu apa yang telah dia lakukan untuk keluarganya. Dia tidak bisa mengatakannya meskipun dia bisa dengan jelas melihat berapa banyak usaha yang telah dia lakukan untuk membuat dirinya lebih kuat demi semua orang. Luan-Luan menyimpan pikiran itu di dalam hatinya, sampai suatu hari ketika dia akhirnya menjadi cukup kuat untuk membantu ayahnya dalam pertempuran, dia mengungkapkan perasaannya kepada King Sui, berharap untuk berbagi beban yang dia miliki untuk melindungi klan King. 3 hari telah berlalu begitu cepat. Hari-hari ketenangan akan selalu berlalu dalam sekejap mata. King Sui sudah berada di rumah selama lebih dari setengah bulan tetapi klan Baima aristokrat belum muncul untuk mencarinya. Dia tidak terlalu memikirkannya karena dia telah mengisi hari-harinya bermain dengan anak-anaknya. Itu adalah periode saat-saat bahagia dan bahagia. King Sui memegang King Yan di tangannya sementara si King Zuang bermain dengannya saat mereka berjalan di sekitar gunung Istana Surgawi bersama. Tawa gadis kecil itu bergema di udara saat dia terus melakukannya dengan tawa yang khas. King Sui melirik putrinya sebelum dia melihat kembali ke si King Zuang. Dia masih tidak percaya bahwa dia memiliki seorang putri dengan wanita dingin seperti dia. King Sui ingat pertama kali dia bertemu dengannya di desa King bertahun-tahun yang lalu. Dia memiliki seragam angkuh merah menyala di bawah eksterior dingin dari kecantikannya yang luar biasa. Pada saat itu, King Sui tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan berakhir dengannya seperti ini suatu hari nanti. Apa yang kamu pikirkan? Tersenyum aneh seperti itu, tanya si King Zuang ketika dia melihat ekspresi nakal di wajahnya.
Aku sedang memikirkan pertama kali aku bertemu denganmu di desa King. Saat itu, saya tidak berpikir kami akan memiliki anak perempuan seperti ini suatu hari nanti. King Sui menatap King Yan dengan puas di pelukannya sebelum dia berbalik untuk melihat si King Zuang sambil tersenyum. Si King Zuang juga tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap pipi putrinya. King Sui menunjukkan senyum puas di wajahnya ketika dia berbalik untuk menatapnya. Sejak dia melahirkan putrinya, dia menyadari bahwa dia sekarang menjalani kehidupan yang lebih substansial daripada sebelumnya. Memikirkan rumah, King Sui bertanya dengan santai. Si King Zuang tercengang dengan pertanyaannya. Dia tampak bingung untuk sementara waktu, seolah-olah dia sedang menunggu King Sui untuk melanjutkan pembicaraan. Jika memungkinkan, mari kembali ke desa King pada hari tahun baru mendatang. Dengan begitu, kamu bisa kembali dan mengunjungi rumahmu. King Sui melanjutkan. Betulkah? Si King Zuang memandang King Sui dengan ekspresi terkejut. Tentu saja, setelah semuanya beres di sini, kita bisa segera kembali. Kapan suamimu pernah berbohong padamu? King Sui tertawa. Itu keren. King Sui, kamu luar biasa. Si King Zuang menunjukkan senyum gembira saat dia menyeringai. Dia sangat merindukan kakeknya. Jika dia bisa kembali, maka dia akhirnya bisa memperkenalkan putrinya kepada kakeknya secara resmi. Saat hari sudah sore, King Sui langsung pergi ke alam Valet Jade Immortal. Dia tidak punya pilihan selain memasuki alam Valet Jade Immortal pada siang hari untuk melanjutkan kultivasinya. Pada malam hari, dia akan sibuk karena dia telah merencanakan untuk menghabiskan waktunya menemani Chang Hai Ming Yue atau Huoyun Liuli. Alam Valet Jade Immortal yang dulu terasa tak terbatas tampak lebih kompak dari sebelumnya. Dia telah mendapatkan beberapa binatang iblis dan beberapa bahkan tumbuh lebih besar, menempati ruang di dalam alam. King Sui sekarang berharap bahwa alam Valet Jade Immortal dapat bertambah besar secepat mungkin sehingga tidak tampak terlalu ramai. Omong-omong, alam Valet Jade Immortal belum ditingkatkan untuk waktu yang sangat lama setelah terobosan terakhir ke tingkat ke-6. King Sui tidak bisa merasakan terobosan berikutnya. Dia hanya akan bisa merasakannya ketika momen terobosan telah mendekat. Dia merenung sejenak, mengetahui bahwa terobosan itu tidak bisa dipaksakan. Yang terbaik adalah membiarkan hal semacam ini mendekati dengan cara alami. Bagaimanapun, alam Valet Jade Immortal adalah harta yang menantang surga atau tepatnya, harta paling langka dan paling berharga yang pernah dia miliki. Dia mengeluarkan Soul Sake Bell ungu yang telah meningkat 2 tingkat sejak terakhir kali dia mengeluarkannya untuk melihatnya. Mereka yang melihat sekilas bel akan berpikir bahwa ini adalah harta berharga berdasarkan penampilan mengejutkan dari warna yang memancarkan aura kemurnian tertinggi. Indah dan luar biasa, namun King Sui tidak berhasil menggunakannya sekali dalam waktu yang lama, bahkan selama waktu itu dia telah bentrok dengan sekelompok binatang iblis liar. Saat itu, dia memutuskan untuk tidak menggunakannya karena ketidakefektifannya terhadap binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Lonceng Soul Sake tidak akan membantu bahkan jika dia telah menggunakannya saat itu. Dia terus membunyikan Soul Sake Bell setiap hari dengan cara yang sama, bahkan sampai hari ini. Warna ungu dari Soul Sake Bell berkilauan dalam cahaya mempesona yang redup dan lembut. Setelah dia selesai menekan Soul Sake Bell untuk hari itu, bel itu tiba-tiba bergetar dengan cara yang tidak normal di tangan King Sui. Cahaya ungu menyelimuti seluruh lonceng, sedikit meningkatkannya dari ukuran kepalan tangan menjadi ukuran kepala bayi. Lonceng Soul Sake terasa lebih kokoh dan lebih berat dengan kualitas tambahan pada kilaunya, membuatnya tampak seperti ungu adalah perwujudan dari lonceng itu sendiri, bukan hanya warna penampilan. Lonceng Soul Sake telah ditingkatkan. King Sui menatap kosong ke Soul Sake Bell yang baru saja bertambah besar ukurannya. Penampilan bel tetap sama, kecuali sedikit perubahan warna, serta ukurannya. Dia tidak berharap peningkatan terjadi begitu cepat, apalagi setelah dia selesai membuatnya hari ini. King Sui tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk menganalisis Soul Sake Bell yang telah direformasi. Tingkat ke-7 dari Soul Sake Bell dapat digunakan melawan binatang iblis yang jumlahnya tidak lebih dari 10. Lonceng akan mengeluarkan suara yang menakutkan yang akan menakuti mereka yang mendengarnya. Akan ada 30% kemungkinan menyebabkan binatang iblis melarikan diri dalam hiruk-pikuk dan 20% membuat binatang buas yang ditargetkan menjadi gila dan menyerang segala sesuatu di sekitar mereka tanpa mempedulikan apakah mereka teman atau musuh. Juga akan ada kemungkinan 10% menyebabkan binatang yang ditargetkan mati seketika sambil mengabaikan peringkat atau level target. Namun, beberapa binatang iblis khusus mungkin dapat menurunkan tingkat keberhasilan dari Soul Sake Bell. Bel ini dapat digunakan sekali per 15 menit. King Sui masih tercengang dengan apa yang dilihatnya.
Meskipun efek dari kemampuan Soul Sake Bell tidak berubah, ada perubahan kecil lainnya pada jumlah target dan tingkat keberhasilan, maksimum 10 target dan peningkatan tingkat keberhasilan. Lonceng ini pada dasarnya adalah kriptonite penjinak binatang. Tentu saja, ketika artefak menjadi lebih kuat, batasan penggunaan akan diberlakukan. Sekali per 15 menit bukanlah masalah besar bagi King Sui, dia bisa menggunakannya lagi setelah melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal untuk beberapa saat. Dengan pemikiran itu, pada dasarnya tidak ada masalah jika dia menghadapi binatang iblis yang kuat di masa depan. Dia tidak perlu mengkhawatirkan binatang iblis lawannya lagi. Terlebih lagi, Soul Sake Bell sekarang dapat menyimpan daya yang lebih besar, jadi King Sui tidak perlu khawatir tentang pengisian daya setelah beberapa kali digunakan. Tiba-tiba, pikiran tentang sekte tertinggi, Bukit Raja Singa, muncul di benaknya. Sebagian besar anggota mereka adalah penjinak binatang dengan binatang iblis yang sebagian besar berasal dari benua suci Lu Utara. Mayoritas penjinak binatang di luar sana dianggap amatir tetapi mereka yang memiliki bakat luar biasa, termasuk beberapa penjinak binatang dan klan penjinak binatang, jumlahnya tidak jauh di belakang. The Lion King's Reach adalah yang terbaik di antara klan penjinak binatang di dunia. Apakah dewa baru saja mengirim persiapan baginya untuk mengambil alih Bukit Raja Singa suatu hari nanti? Namun demikian, King Sui terus melunakkan tali pengikat setan tingkat kedua dan jaring laba-laba beracun Black Jade tingkat ketiga berikutnya. Dia tidak terlalu bersikeras pada peningkatan masing-masing sekarang, terutama jaring laba-laba, karena dia ingin mengolah toksisitas racun ke tingkat yang tepat terlebih dahulu sebelum menggunakan jaring selama pertempuran. Jika dia bisa melunakkan jaring laba-laba ke tingkat berikutnya, dia mungkin bisa memperkuat racun yang ada di dalamnya juga. Jaring laba-laba beracun Black Jade jelas beracun di alam. Semakin tinggi level jaring laba-laba, semakin tinggi toksisitas racunnya, mungkin beberapa kali lebih kuat dari level sebelumnya. King Sui memiliki firasat bahwa jika jaring laba-laba beracun Black Jade mampu menembus ke tingkat ketujuh, maka itu akan mampu menampilkan kekuatan yang setara dengan 5 racun berwarna. Dia memutuskan untuk melunakkan jaring laba-laba secukupnya setiap hari sampai terakumulasi hingga mencapai titik terobosan. Teknik 1000 palu. Pedang gelombang ke-6. Teknik senjata tersembunyi. Setengah bulan lagi telah berlalu. Ironisnya, ketika King Sui hampir melupakan keberadaan klan Baima aristokrat, mereka akhirnya muncul lagi di Istana Surgawi. King Sui sedang bermain dengan King Yin di halaman ketika salah satu murid Istana Surgawi datang untuk melaporkan kedatangan mereka. Patriark, orang-orang dari klan Baima aristokrat telah tiba di Istana Surgawi. Mereka telah meminta pertemuan denganmu. Seorang murid muda dengan cepat memberikan laporan kepada King Sui. Ada berapa? Di manakah mereka? King Sui mengambil King Yin dan bertanya kepada murid muda Istana Surgawi. Mereka berada di alun-alun di puncak gunung. Ada sekitar 10 dari mereka secara total. Petik 2. Mengerti. Kamu boleh kembali sekarang. King Sui tersenyum, membiarkan muridnya kembali ke Istana Surgawi dengan cepat. Yin petik terbalik pergilah bermain dengan ibumu. Ayah akan segera kembali dan bermain denganmu, oke. King Sui meletakkan King Yin dan berlutut untuk berbicara dengan gadis kecil itu. King Yin masih terlalu muda untuk bisa memahami kata-katanya. Dia juga tidak bermaksud membuatnya mengerti. Saat dia masih berbicara dengan King Yin, Changhai Mingyue sudah berjalan ke arahnya. Dia berasumsi bahwa yang lain sudah menerima berita itu juga. King Sui, pergi. Hati-hati. Changhai Mingyue mengambil gadis kecil itu dan meminta King Sui untuk tetap berhati-hati. Baiklah. Jangan khawatir, Anda dapat yakin bahwa suami Anda akan baik-baik saja. King Sui menjawab sambil tersenyum dan mencium pipi King Yin. Dia kemudian memberikan kecupan di pipi Changhai Mingyue juga, hampir membuatnya kewalahan dengan emosi yang campur aduk. Ayah, aku ingin pergi bersamamu. Luan melangkah maju dan menyatakan niatnya. Dia tersenyum dan menyapa Changhai Mingyue sebelum mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi kecil King Yin. Setelah itu dia pergi ke King Sui dan memegang lengannya. Kalau begitu ayo pergi. King Sui ingin menolak permintaannya tetapi berpikir sejenak sebelum membalasnya dengan penolakan. Luan telah memutuskan untuk bertarung dan dia akan bertarung dengannya di pertempuran yang akan datang. Dia setuju untuk membiarkannya ikut sehingga dia bisa mendapatkan pengalaman jika terjadi perkelahian antara dia dan anggota klan aristokrat Baima. AST 792 Kekhawatiran orang tua, konflik, saling berlawanan secara langsung. Mingyue, kalau begitu kita akan pergi dulu dan melihatnya. King Sui berkata kepada Changhai Mingyue sebelum dia pergi. Hati-hati. Ketika semuanya sudah beres, kembalilah lebih awal dan beritahu semua orang.
Chang Hai Mingyue tersenyum dan berkata sambil membawa Qin Yin. Penampilannya yang elegan dan cantik adalah sesuatu yang masih membuat King Sui jungkir balik untuknya. Baiklah, Luan-Luan, ayo pergi dan lihat. King Sui melambai ke Chang Hai Mingyue dan kemudian berkata kepada Luan-Luan. Bibi, kita pergi dulu. Luan-Luan tersenyum dan berkata kepada Chang Hai Mingyue. Baik, King Sui, jaga Luan-Luan dengan baik. Jangan khawatir. Ayo, biarkan ayah membawamu. Dengan itu, King Sui meraih pergelangan tangan Luan-Luan dan melompat sementara Luan-Luan menginjak kakinya saat mereka terbang menuju alun-alun umum Istana Surgawi. Luan-Luan akan mencapai level Martial Saint. Sangat disayangkan bahwa seseorang tidak akan bisa terbang bahkan jika mereka hanya sedikit jauh dari mencapai tingkat Martial Saint. Terbang adalah kemampuan yang dimiliki Martial Saints. Ada banyak orang di alun-alun tetapi tidak ada aura permusuhan di sekitarnya. Ketika dia melihat di mana Penatua Ge, King Sui terbang langsung. Patriark ada di sini. Patriark ada di sini. Banyak murid Istana Surgawi tidak bisa menahan diri dan bersorak. Itu adalah kekaguman yang tulus yang dirasakan semua orang. Terlebih lagi, itu adalah kepercayaan padanya, karena mereka mempercayakan diri mereka ke tangannya. Penatua Ge. King Sui tidak melihat orang-orang dari sisi lain tetapi menyapa Elder Ge terlebih dahulu. King Sui, ini adalah orang-orang dari klan aristokrat Baima. Mereka terus mengatakan bahwa mereka ingin bertemu denganmu dan ini adalah ketiga kalinya mereka datang. Penatua Ge tersenyum dan berkata. King Sui berbalik untuk melihat ke sisi yang berlawanan. Ada 4 pria yang sangat tua, 4 yang sedikit lebih muda, serta pasangan pria dan wanita yang lebih muda yang tampaknya berusia 30-an. Yang memimpin adalah 4 pria tertua. 2 dari mereka tampak sangat tinggi dan kuat. Meskipun mereka terlihat sangat tua, mereka berdiri sangat tegak dan memancarkan aura yang mendominasi. 2 lainnya lebih pendek, memiliki penampilan yang bersih, memberikan perasaan yang luas. Pasangan pria dan wanita yang lebih muda berdiri di tengah. Pria itu mengenakan pakaian panjang seputih salju dan wajahnya yang tampan memancarkan kelembutan. Watak seperti itu memiliki daya tarik yang mematikan bagi beberapa wanita. Dan wanita muda di sebelahnya, pada pandangan pertamanya, King Sui memikirkan sebuah ekspresi. Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, dia pada akhirnya tidak akan memiliki apa-apa selain tumpukan tulang. Wanita ini adalah wanita paling centil yang pernah dia temui. Matanya yang berbentuk almond ditutupi dengan lapisan kabut dan lehernya panjang dan tubuhnya sangat melengkung dan banyak yang akan mengidamkannya. Cocok dengan pinggangnya yang ramping, dari semua orang yang pernah ditemui King Sui sebelumnya, ini adalah wanita yang paling mampu memanfaatkan tubuhnya secara maksimal. Seorang wanita seperti ini tidak membutuhkan disposisi apapun. Dia hanya perlu mengandalkan tubuhnya. Mungkin karena surga itu adil, sehingga King Sui tidak memperhatikan adanya watak padanya. Paling-paling, dia hanya bisa dikatakan memiliki sedikit keanggunan tetapi ini seharusnya karena dia dibesarkan dalam keluarga kaya. Ketika King Sui menatapnya, wanita itu mengedipkan matanya yang berbentuk almond berkabut tidak kurang dari 3 kali. Adapun apa artinya, hanya dia sendiri yang tahu. Wanita seperti ini akan menarik bagi pria manapun, tetapi dia lebih cocok berada di rumah bordil. Meskipun menyenangkan untuk menikmati waktu yang menyenangkan bersama orang-orang seperti dia, seiring berjalannya waktu, pesonanya akan hilang. Ini tidak seperti wanita dengan karakter, di mana seseorang akan menemukan lebih banyak pesona mereka seiring berjalannya waktu. 4 lainnya di belakang mereka yang tampak agak tua memiliki setengah dari rambut mereka yang berwarna putih. Namun, penampilan mereka tampaknya paling banyak setengah baya. Ketika King Sui memeriksa mereka, mereka melakukan hal yang sama padanya. Mereka merasa bahwa Patriark Istana Surgawi terlalu muda. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa itu karena tidak ada orang yang kuat sehingga pekerjaan itu akan diserahkan kepada seorang anak muda dan bodoh. Ini adalah benua Green Cloud dan tidak ada ahli yang kuat di sini. Namun, perhatian mereka masih tertuju pada pemuda ini. Mereka mencoba melihat apakah ada sesuatu yang unik tentang dirinya. Lagi pula, ada desas-desus bahwa klan Zuoshi telah mati di tangannya. Mereka sangat akrab dengan klan Zuoshi karena saat itu, mereka telah melarikan diri ke sini setelah bertarung dengan klan mereka untuk kota Huayang. Setelah bertahun-tahun, klan mereka juga dipaksa keluar dan mereka di sini untuk mencari klan Zuoshi, berharap dapat bergabung dan melawan. Namun, mereka tidak mengharapkan klan Zuoshi akan musnah. Mereka tidak tahu apakah berita ini baik atau buruk bagi mereka. Mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkan klan Zuoshi tetapi untuk meyakinkan Istana Surgawi,
yang telah memusnahkan klan Zuoshi, untuk pergi ke kota Huayang bersama mereka, praktis tidak mungkin. Ini adalah rencana mereka ketika mereka pertama kali datang ke sini. Mereka tidak berani gegabah melawan mereka karena mereka memiliki kekuatan untuk melenyapkan klan Zuoshi. Selain itu, setelah tinggal di benua Green Cloud selama setengah tahun, mereka menyadari bahwa tempat itu jauh lebih baik daripada benua tengah. Oleh karena itu, ambisi mereka untuk kembali ke benua tengah secara bertahap meredup. Tempat ini sangat cocok untuk klan seperti mereka, tidak seperti di benua tengah, di mana mereka yang memiliki kekuatan akan dapat memperoleh lebih banyak dan itu berbahaya bagi mereka yang tidak memilikinya. Mengapa beberapa dari kalian mencoba mencariku? King Sui tersenyum dan bertanya. Kamu adalah Patriark Istana Surgawi. Dari 4 lelaki tua yang memimpin, seorang lelaki tua yang tampak bersih berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum. Ya, kalian. King Sui mengawasi tindakan mereka dan diam-diam mengamati level mereka. Orang-orang ini tidak sekuat leluhur tua klan Zuoshi, juga tidak sekuat leluhur tua klan aristokrat Istana Timur. Namun, beberapa lelaki tua ini memiliki level sedikit di atas 4 bintang. Bahkan orang-orang yang agak tua berada di sekitar 3 bintang. Dan pasangan pria dan wanita muda, sama dengan Di Chen, di kelas 5 Martial Saint. King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Pria itu memiliki potensi yang cukup bagus dan hal yang sama berlaku untuk wanita itu. Namun, King Sui dapat merasakan, melalui teknik penglihatan surgawinya, bahwa teknik bela diri yang dikembangkan wanita itu bersifat yin dan merupakan salah satu yang mengisi kembali energi yin seseorang melalui energi yang, sedikit lebih baik daripada teknik bela diri yang mengharuskannya menyerap energi yang darinya. Laki-laki saat berhubungan ual, teknik bela diri ini akan membutuhkan dia untuk menyerap energi yang dari pria, mengubah energi menjadi energi yin dan dari sana, meningkatkan tingkat kultivasinya. Jadi dia adalah orang seperti itu. King Sui menyesali memikirkan berapa banyak pria yang menjadi mangsanya. Tapi melihat betapa centilnya wanita ini, pasti ada banyak orang yang langsung mati setelah berhubungan intim dengannya. Dia seperti peoni dalam idiom, jika seseorang mati di bawah bunga peoni, dia akan jatuh cinta bahkan sebagai hantu. 1. King Sui tidak terlalu memikirkan teknik kultivasi duo dan pasangan kultivasi duo. Kebanyakan orang akan memilih pasangan kultivasi duo dan mereka pada dasarnya akan dianggap sebagai pasangan menikah, di mana apapun yang terjadi, biasanya wanita itu akan mengikuti pria itu. Meskipun ada kesetaraan di dunia 9 benua, King Sui masih merasa bahwa itu hampir sama dengan kehidupan sebelumnya. Itu mungkin karena wanita cenderung lebih lemah daripada pria pada umumnya dalam bidang kultivasi dan dengan demikian secara bertahap menyebabkan para pria untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, hanya bisa dikatakan bahwa kesetaraan itu lebih dari bagaimana kehidupan sebelumnya. Ketika seorang pria dapat memiliki beberapa istri, itu menunjukkan bahwa tidak ada kesetaraan. Tidak ada kesetaraan mutlak, dimanapun tempatnya. Dalam buku-buku atau beberapa catatan di dunia 9 benua, ada tempat-tempat di mana status wanita lebih tinggi daripada pria. Di tempat-tempat itu, ada lebih sedikit wanita dan banyak pria. Apalagi warisan yang mereka pegang berbeda sehingga status sosial pun berubah. Gadis di sebelahmu itu adalah orang yang telah membunuh seseorang dari klan Baima kita. Pria tua itu berkata sambil menatap King Sui dengan tenang, tidak melewatkan tanda-tanda fluktuasi pada ekspresi wajahnya. Ketika King Sui melihat reaksi orang tua itu, dia tertawa. Dia adalah putriku. Jika dia telah membunuh seseorang dari klan Anda, itu karena orang itu pantas mati. Kalian harus lebih jelas dari saya tentang apa yang telah dilakukan orang-orang dari klan Baima Anda. Untuk berpikir bahwa kalian telah datang mengetuk pintu meskipun saya tidak pergi untuk meminta penjelasan. Petik 2. Nada suara King Sui sangat tenang tetapi kata-kata yang dia pilih sangat mencengangkan. Meskipun orang-orang di Istana Surgawi tahu bahwa pihak lain melakukan ini dengan sengaja, mereka tidak menyangka jawaban King Sui begitu mengancam. Namun, King Sui merasa bahwa pihak lain jelas atas seluruh situasi. Selain itu, mereka tahu betul apa niat mereka sendiri. Ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu, semakin sopan Anda, semakin mereka akan merasa bahwa Anda mundur. Oleh karena itu, dia mungkin juga mendorong mereka untuk menunjukkan semua kartu mereka. Hahaha, ini benar-benar kasus kebangkitan anak muda yang menjanjikan. Untuk berpikir bahwa kamu bisa tetap begitu arogan setelah membunuh seseorang. Penatua yang tampak anggun itu tidak marah tetapi malah tertawa. Namun, matanya tidak lepas dari tatapan King Sui. Mari kita potong untuk mengejar. Mengapa ada kebutuhan untuk menjadi munafik? Tidak ada orang luar di sini. Kami Istana Surgawi sangat menyadari orang-orang yang ada di sekitar kami dan saya yakin kalian juga jelas tentang bagaimana orang-orang kalian,
seperti bagaimana kami memahami sedikit tentang orang-orang dari klan kalian. Mari kita bicara dan langsung ke intinya. King Sui tersenyum dan berkata, menatap pihak lain dengan jijik. Anak muda, aku tidak bisa melihatmu dengan jelas, jadi aku tidak ingin mengambil risiko. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda bisa melenyapkan klan Zuoshi. Orang tua itu tidak marah dengan kata-kata King Sui dan dia terus berkata dengan tenang. Apakah kamu percaya bahwa aku bisa membunuhmu secara instan sekarang? King Sui berkata dengan lembut sambil menatap lelaki tua itu. Nada suaranya begitu lembut sehingga banyak yang merasa sulit untuk percaya. Pria tua yang tampak elegan itu juga tercengang oleh kata-kata King Sui. Namun, dia mendapatkan kembali ketenangannya dengan cepat. Anak muda, jangan hanya mengandalkan keberanian buta. Pikirkan baik-baik sebelum Anda mengambil tindakan. Ketika King Sui mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia tersenyum. Orang tua itu sudah menyusut kembali. King Sui tahu betul apa arti kata-katanya, mengatakan kepadanya bahwa mereka memiliki lebih banyak orang. Bahkan jika dia bisa mengalahkan beberapa dari mereka sendirian, apakah dia bisa mengalahkan mereka semua? Membuatnya berpikir sebelum mengambil tindakan adalah membuatnya berpikir tentang dirinya sendiri dan orang-orang di belakang mereka, untuk melihat apakah semuanya sepadan. Fakta bahwa saya bisa tetap hidup sampai hari ini, berarti saya bukan seseorang yang bergantung secara membabi buta pada keberanian saya. Tapi kalian telah berdiri di tempat yang tinggi terlalu lama. Seiring berjalannya waktu, otak Anda juga menjadi tumpul. King Sui berkata tanpa menunjukkan rasa hormat. King Sui merasa bahwa dia tidak harus berdiri pada upacara dengan mereka. Orang-orang ini sangat berhati-hati tetapi kebanyakan masih sombong. Ini juga mengapa normal bagi mereka untuk dipaksa keluar dari benua tengah. Namun, setelah mereka datang, mereka masih tidak tahu lebih baik dan sepertinya mereka mungkin hanya bisa menyadari kebodohan mereka setelah mereka mati. Anak muda, jangan memaksakannya terlalu jauh. Klan Baima aristokrat tidak pernah takut pada siapapun. Suara lelaki tua itu lebih keras sekarang saat dia berkata kepada King Klan dengan gigi terkatup. Di 9 benua, benua Greencloud adalah yang terlemah dan termiskin. Tidak mungkin kalian mau pindah jika kalian tidak dipaksa keluar. King Sui tersenyum ketika dia berkata kepada lelaki tua itu. Orang tua itu tertegun untuk sementara waktu. Memikirkan bagaimana klan Zuoshi telah dihancurkan oleh pemuda ini, dia bertanya-tanya apakah King Sui juga tahu tentang klan mereka. Dia tidak menyangka bahwa pemuda itu akan menunjukkannya di tempat yang menyakitkan, menyebabkan dia tidak dapat membantah. Dia merasa bahwa King Sui mungkin pernah mendengarnya dari klan Zuoshi. Terus, setelah datang ke Greencloud Continent, kami yang terkuat di sini. Orang tua itu berkata dengan watak yang kuat saat dia melihat ke arah King Sui. Klan Zuoshi telah mengatakan hal yang sama saat itu. Pengungsi tidak tahu bagaimana menghargai penerimaan orang lain dan masih berpikir untuk mengambil keputusan di sekitar sini. Daripada memikirkan bagaimana melawan untuk kembali ke benua tengah, Anda mencoba untuk memerintah orang-orang di sekitar sini. Tidakkah menurutmu kalian pantas mati? King Klan berkata tanpa gentar saat dia melihat ke arah mereka. 1. Sebuah idiom Cina yang memiliki arti bahwa bahkan jika seseorang mati untuk seorang wanita cantik, itu akan sangat berharga. AST 793 kekejaman adalah tanda orang hebat. Lapisan keringat yang tebal muncul di wajah lelaki tua itu. Kata-kata King Sui adalah guntur yang ringan dan meledak, terngiang di hatinya. Orang-orang yang dapat mencapai levelnya semuanya memiliki kecerdasan yang hebat tetapi kadang-kadang, kelemahan jantung sesaat dapat menyebabkan kesadaran mereka goyah dan dengan demikian mereka secara tidak sadar akan menyusut kembali dalam menghadapi masalah, terutama ketika mereka tidak dapat menembus masalah tersebut. Sama seperti apa yang dihadapi klan Baima aristokrat klan. Mereka hanya berpikir untuk tinggal di benua Greencloud karena mereka merasa sangat sulit untuk kembali ke kota Huayang. Rasa superioritas yang mereka rasakan selama tinggal di sini menyebabkan mereka gelisah lagi. Mereka merasa bahwa mereka harus membiarkan orang lain merasakan betapa luar biasanya klan mereka berada di tempat yang lemah seperti ini. Sekarang, ditembak jatuh secara verbal oleh King Sui menyebabkan dia merasa sangat marah dan dia memelototi King Sui. Kakak ketiga, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Mereka yang membunuh orang-orang dari klan Baima aristokrat kita harus membayar harganya. Seorang lelaki tua yang tampak kekar di sebelah lelaki tua yang anggun itu melihat bagaimana yang terakhir menunjukkan kelemahannya berkali-kali dan tidak bisa tidak berbicara. Apalagi ketika mereka datang, kepala klan telah menginstruksikan mereka bahwa meskipun mereka perlu meluruskan fakta, mereka harus mendapatkan kembali harga diri klan Baima aristokrat. Sejujurnya, tidak ada dari mereka yang percaya bahwa seorang pemuda telah memusnahkan klan Zuoshi sendirian.
Mereka curiga bahwa Istana Surgawi mungkin telah menerima bantuan lain dan alasan mereka mampir berkali-kali adalah agar mereka dapat mengetahui tingkat orang-orang yang mendukung mereka. Saat itu, fakta bahwa mereka dapat mengusir klan Zuoshi menunjukkan bahwa kemampuan mereka jauh lebih kuat daripada klan Zuoshi. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu takut dengan kekuatan di balik King Sui. Namun, mereka masih ingin memahami situasinya, karena mengetahui musuh dengan baik memberikan peluang kemenangan yang lebih tinggi. Klan besar seperti mereka tidak bisa melakukan kesalahan kecil, itulah sebabnya pria berpenampilan elegan itu merendahkan harga dirinya seperti ini. Kalian benar-benar dapat melakukan apapun yang ingin kamu lakukan, tetapi mengapa kamu menemukan alasan yang konyol untuk dirimu sendiri? Mungkinkah kalian juga berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya kalian lakukan? King Sui tersenyum dan melihat mereka. Dari awal hingga sekarang, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Hong Chang, jangan menyemburkan sampah. Pria tua yang tampak anggun itu berkata kepada yang berpenampilan kekar. Sebelum mereka memahami semua kartu truf yang dimiliki pihak lain, mereka tidak boleh habis-habisan. Apalagi, pihak lain masih mengenakan ekspresi percaya diri. Orang tua itu bisa merasakan kepercayaan yang dimiliki King Sui melalui pengamatannya, itulah sebabnya dia memilih untuk mundur selangkah sekali lagi. Izinkan saya mengatakan satu hal lagi hari ini. Klan Baima aristokrat Anda tidak dapat melakukannya. Jangan marah, saya tidak ingin membunuh siapapun. Kembalilah dan beritahu kepala klanmu untuk tidak bercanda dengan kehidupan seluruh klan. King Sui menatap pria tua yang tampak anggun itu dan berkata, dia sekarang sangat yakin bahwa lelaki tua ini adalah pemimpin dalam kelompok ini. Kakek ketiga, kamu telah ditakuti oleh anak ini. Mungkinkah Anda merasa bahwa dia lebih kuat dari Anda? Saat itu, pemuda di tengah berbicara perlahan tetapi tatapannya masih tertuju pada King Sui. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa. Dia memiliki perasaan bahwa pemuda yang mereka hadapi jauh dari tandingannya, tetapi dia terus memiliki perasaan bahwa ada binatang buas yang tersembunyi di tubuh King Sui. Bisakah Anda mengizinkan kami mengunjungi ahli yang kuat itu? Pria tua itu berkata dengan lembut. Ini tidak nyaman. Jika tidak ada masalah lain, silakan kembali. Ingat apa yang saya katakan. King Sui tahu bahwa, ahli kuat, yang mereka maksud adalah orang yang telah memusnahkan klan Zuoshi. Kakak ketiga, saya pikir tidak ada ahli yang kuat sama sekali. Kami bahkan tidak yakin apakah klan Zuoshi dimusnahkan oleh anak ini. Baima Hongchang mengerutkan kening dan berbicara lagi. Tidak peduli siapa yang melakukannya, mereka masih berhubungan dengan Istana Surgawi. Pria tua yang tampak elegan itu mengerutkan kening dan berkata. Lalu kakak ketiga berpikir untuk pergi begitu saja. Setelah menunggu begitu lama, kami akan pergi ketika dia muncul. Apakah kita tidak akan melakukan apa yang diperintahkan oleh kepala klan? Baima Hongchang menatap lelaki tua lainnya dan berkata. Mungkin karena aku sudah tua sekarang, tapi aku merasa kita tidak seharusnya melawannya. Kami tidak memiliki keluhan terhadapnya. Adapun reputasi, itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan tanpanya. Petik 2. Lalu kita akan membiarkannya begitu saja ketika Tong Yuan telah dibunuh oleh mereka. Banyak orang telah melihat apa yang telah dilakukan klan aristokrat Baima kita. Baima Hongchang menatap lelaki tua yang tampak anggun itu dan berteriak. Bahkan orang-orang lainnya melihat yang terakhir. Tong Yuan selalu berperilaku buruk. Dia pantas mendapatkannya. Orang tua itu menghela nafas dan berkata. Kakak ketiga, itu cucuku, cucuku. Dia terbunuh, anggota klan Baima aristokrat kita telah terbunuh. Bukankah dia hanya menggoda seorang wanita? Saya ingin dia pergi menemani Tong Yuan dalam kematiannya. Baima Hongchang berteriak, tampak sangat gelisah. Pada akhirnya, dia tiba-tiba berpikir untuk menerkam Luan-Luan. Kamu mencari kematian. Dengan suara rendah, King Sui melangkah untuk berdiri di depan Luan-Luan. Dewa petir dan pedang biduk yang telah dia persiapkan sebelumnya sekarang ada di tangannya dan palu Baima Hongchang sudah tepat di depan King Sui. Ding! Dewa Guntur memblokir palu sementara mata emasnya yang berapi-api dan Ki Kaisar telah mengenai lawan sebelum palu itu datang. Dia kemudian melepaskan pedang gelombang ke-6 dengan pedang biduknya. Karena dia telah menyerang, dia tidak menunjukkan keringanan hukuman. Baima Hongchang hanya berada di 3 bintang setelah dia melemah. Perbedaan antara pedang gelombang ke-6 King Sui adalah perbedaan besar dengan pedang gelombang ke-5-nya dan melawan lawan dengan level yang sama dengannya, itu pada dasarnya adalah pembunuhan instan. Bum bum bum, King Sui berada di 3 bintang untuk memulai tetapi dengan pedang gelombang ke-6, Baima Hongchang dikirim terbang oleh dampak King Sui. Memuntahkan darah segar dan menatap dengan mata terbuka lebar, dia mati begitu saja, organ dalamnya hancur total. Beginilah cara mendominasi Wave Essence.
Lawan dari level yang sama akan terbunuh seketika. Semua orang terkejut melihat seorang kultivator tingkat bintang 4 terbunuh seketika. Orang tua itu tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Dia ingin menghentikan Bayi Ma Hongchang tetapi sekali lagi, dia juga ingin melihat kemampuan patriark muda ini dari Istana Surgawi. Faktanya, ketika King Sui melepaskan serangannya, lelaki tua itu tercengang oleh aura King Sui. Tidak hanya menekan, dampak yang ditimbulkannya seperti sungai yang mengamuk tanpa akhir. Sejak pertarungan dimulai, King Sui tidak akan menunjukkan keringanan hukuman. Dia bukan orang yang akan memilih untuk membasmi akar kejahatan tetapi dia juga tidak ingin melepaskan seseorang yang bisa memiliki kemampuan untuk membalas di masa depan. Itu hanya akan mencari masalah bagi dirinya dan keluarganya. Mengaum, raungan harimau yang memekakkan telinga keluar dari King Sui. Gajah raksasa berlian, 10.000 sabel valet beracun, Ratu Lebah Kaisar Giok, kupu-kupu berwarna emas perak, semuanya keluar. Ketika dia melihat binatang iblis di sebelah King Sui, wajah lelaki tua itu berkedut. Sekarang, dia tampaknya bisa percaya bahwa King Sui telah memusnahkan klan Zuoshi sendirian. Namun, apa yang harus dia lakukan sekarang? Melihat bahwa pihak lain telah memanggil binatang iblisnya, jelas bahwa segalanya tidak akan bisa berakhir seperti itu hari ini. Lagi pula, klan Baima juga tidak akan melepaskan masalah ini. Mereka hanya bisa bertarung langsung sekarang. Namun, dia terus merasa ada sesuatu yang salah. Untuk berpikir bahwa dia berani melukai, bunuh dia. Sejak kapan klan Baima aristokrat kita diganggu seperti ini? Ekspresi pemuda di tengah sangat tidak wajar. Kali ini, dia datang untuk melihat klan Baima aristokrat membunuh orang lain, bukan untuk dibunuh. Kematian instan lelaki tua itu menunjukkan kepadanya bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Wanita di sebelahnya sudah menjadi pucat saat dia melihat ke sekeliling, merasa tidak nyaman. Keempat lelaki tua itu bersaudara dengan ikatan yang erat dan tumbuh bersama. Mereka tidak pernah berpisah selama ratusan tahun, bahkan ketika mereka menikah dan akhirnya memiliki anak dan cucu. Melihat salah satu dari mereka langsung terbunuh di tempat, bahkan lelaki tua berpenampilan anggun yang dipanggil kakak ketiga sekarang telah mengeluarkan pedang panjangnya. Segalanya sekarang menjadi tidak terkendali dan bahkan jika dia harus mati, dia harus berjuang sampai akhir. Ini adalah dorongan batin, untuk terus maju meskipun dia tahu bahwa yang menunggu adalah kematian. Selain itu, mereka merasa memiliki kemampuan untuk menghancurkan istana surgawi. Ketika pertempuran dimulai, semua orang mundur dengan cepat. Luan-Luan tidak mundur tetapi memanggil beruang batu lapis baja api surgawi dan 10 tikus pemakan bumi. Dia tidak melangkah tetapi berdiri tidak jauh, dengan binatang iblis melindunginya. Memiliki binatang iblis yang kuat membuatnya merasa jauh lebih santai. Dia bahkan meninggalkan hanya 3 tikus pemakan bumi dan beruang batu lapis baja surgawi di sampingnya sambil mengirim yang lain untuk membantu King Sui. Meskipun level Heavenly Fire Armored Rock Bear tidak terlalu tinggi, pertahanannya yang mengerikan memungkinkannya untuk menahan serangan dari ahli bintang 3 yang kuat. Orang yang membuat langkah pertama mendapat keuntungan. Karena dia memutuskan untuk tidak memberikan keringanan hukuman, maka dia harus membunuh mereka semua di sini. Orang-orang ini memusatkan perhatian pada Istana Surgawi dan membiarkan mereka hidup hanya akan menimbulkan ancaman bagi Istana Surgawi di masa depan. Faktanya, King Sui juga selalu percaya pada satu teori, kekejaman adalah tanda orang hebat. Langkah gajah yang perkasa. King Sui berdiri di atas gajah raksasa berlian dan meluncurkan langkah gajah yang perkasa, menyebarkan dampak dari 9 orang yang tersisa. The Thunder Rose Beast menggunakan Valet Lightning Strike untuk menjaga lelaki tua yang tampak anggun itu tetap di tempatnya. King Sui tidak perlu memimpin dirinya sendiri. Dia menembakkan jarum perak ke dahi lelaki tua itu, menembus otaknya. Perak yang dibutuhkan memiliki kekuatan penghancur yang hebat dan menghancurkan otak. Orang tua itu meninggal di tempat. Orang tua lainnya diracuni oleh Kaisar Giok Ratu Lebah. Mungkin karena energi roh orang tua itu terlalu lemah dibandingkan dengan kemampuannya. Terlebih lagi, Kaisar Giok Ratu Lebah sekarang sangat kuat. Energi lelaki tua itu terkuras dengan cepat. Terlebih lagi, dengan King Sui yang telah melemahkannya sebelumnya, dia tidak tahan untuk melawan. Dan saat itu, 7 tikus pemakan bumi tiba-tiba muncul di kakinya. Hanya dalam beberapa saat, tidak ada yang tersisa selain genangan darah. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat tikus pemakan bumi beraksi. Mereka secepat cahaya, sangat sulit dipahami, memiliki gigitan yang menakutkan dan kecepatan yang tak tertandingi. Semua binatang iblis yang diketik tikus memiliki sejenis racun dan jika ada yang digigit, mereka akan cenderung terinfeksi dan tubuh mereka akan hancur. Seekor tikus pemakan bumi menembus tubuh lelaki tua itu secara langsung. Dalam sekejap mata,
3 dari 10 orang telah meninggal dan mereka termasuk di antara 4 yang terkuat di sini. Wajah orang-orang yang tersisa berubah muram. Mereka tidak dapat memahami mengapa mereka tidak dapat merasakan bahwa pemuda ini sangat kuat tetapi dia adalah Bistamer yang kuat, dengan binatang iblis yang menakutkan. Pedang berlian Ki. Gajah raksasa berlian melepaskan serangan pembunuhan pamungkasnya terhadap orang tua terakhir yang kuat. Ledakan. Penghindaran berlian seketika. Serangan berlian ganas. Dengan serangannya yang dihidupkan kembali, serangan dengan kekuatan 5,5 bintang itu segera membunuh orang tua itu. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk sedikit lebih dari 1 napas, kelompok orang ini diselesaikan. Tikus pemakan bumi Luan-Luan telah menenangkan orang lain, bahkan wanita yang tampak centil itu. King Sui memandang Luan-Luan yang bersemangat dan merasa bahwa gadis ini benar-benar suka berkelahi. Di masa depan, nama gadis itu pasti akan dikenal luas di 9 benua.